Itu dia, orang favoritku di dunia. Dia harusnya menjadi orang pertama yang melihat ini. Ivan, lihat. Aku berhasil. Aku lulus ujian dengan nilai tertinggi di kelasku. Wah, luar biasa. Lihatlah si jenius kecil kita. Tahu nggak sih pas kita belajar aljabar aku takut, tapi aku pikir itu hanya matematika. Aku dapat ini, dan lihat, aku dapat nilai A. Tentu saja kamu berhasil. Kamu jenius, yang terbaik dari kita semua. Aku lapar. Aku akan menyapu sisi ini agar kita bisa pulang lebih cepat. Adikku jenius, jenius, jenius. Kamu benar-benar penyanyi terburuk yang pernah ada. Setelah itu kami bergegas pulang dan mencari sesuatu untuk mengisi perut kami yang keroncongan. Wah, sepertinya ibu meninggalkan arepas di lemari es. Kau tahu aku benci itu menjijikkan. Satu, jangan pernah mengatakan makanan itu menjijikkan. Kalimat sederhana aku tidak suka akan lebih baik. Dua, aku dapat bonus di kantor hari ini. Ayo, aku akan membelikanmu burger chorizo. Yeay, burger chorizo. Tunggu, tapi kamu harus simpan bonusmu untuk... Lupakan itu, malam ini kita rayakan, mi amor. Yeay! Hai semuanya, namaku Mirabel dan aku dari Kolombia. Ini saudaraku yang luar biasa, Ivan. Bersama-sama kita tim terhebat yang pernah ada. Ibu kami bekerja berjam-jam sebagai juru tulis wali kota dengan gaji yang pas-pasan. Dan meskipun saudaraku membantu dengan uang yang diperolehnya dari pekerjaan kasar di sekitar kota, kami tidak pernah merasa cukup. Tapi Ivan penuh dengan ide untuk membantu kami melupakan apa yang kurang dari kami. Aku sangat kedinginan. Radiator kami rusak. Ibu menelpon tukang dan terlalu mahal untuk memperbaikinya. Aku minta maaf teman-teman, tapi jika kita panggil tukang, aku tidak tahu apakah kita akan punya cukup makanan. Tidak apa-apa, Bu. Aku punya ide. Ayo pindahkan semua tempat tidur ke dapur dan gunakan kompor agar tetap hangat. Mirabel, kamu selalu ingin pergi berkemah, kan? Hari ini kita akan berkemah di dapur. Keren! Dia selalu tahu bagaimana membalikan keadaan seperti itu. Meskipun kondisi kehidupan kita tidak terlalu baik, dengan Ivan di sekitar, rasanya tidak ada yang salah. Sampai... Mira, hal yang paling menyenangkan terjadi hari ini. Jadi ketika aku sedang menyapu jalan-jalan di kota, seorang pria berjas datang kepadaku. Dan singkat cerita, dia ingin mengajakku menjadi model di Amerika. Apa? Amerika? Itu sangat jauh, Ivan. Aku tahu, tapi aku akan menjadi model dan itu berarti aku akan berpergian ke seluruh dunia. Aku akan menjadi seperti burung dan setelah beberapa saat aku akan mengajak kalian ke Amerika juga. Aku ikut senang untukmu, tapi aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Oh, jenius, kamu bisa menulis surat kepadaku setiap minggu dan jika uangku cukup, aku akan belikan HP agar kita bisa video call sepanjang waktu. Kau berjanji? Aku bersumpah demi hidupku. Ivan meninggalkan rumah beberapa minggu kemudian dan sejak itu hidupku sangat menyedihkan. Tak seorang pun yang menungguku di rumah sepulang sekolah setiap hari. Ibu harus mulai bekerja lebih keras dan aku merasa kesepian dan sengsara. Setiap Sabtu aku berjalan kaki selama 30 menit ke kantor pos berharap mendapat surat dari Ivan. Belum ada surat sayang, aku sudah bilang kau tidak perlu berjalan kaki ke sini setiap minggu. Begitu ada surat, aku akan bergegas dengan sepedaku untuk mengantarkannya. Bagaimana jika kau lupa? Atau kau memiliki begitu banyak pekerjaan dan kau tidak sempat? Jangan khawatir, aku suka jalan kaki, itu menyehatkan. Baiklah, kami punya sepeda tua berkarat di belakang. Kau bisa pinjam untuk ke sini. Tidak ada yang pakai, tolong jangan bilang tidak. Aku sedih melihatmu berjalan kaki ke sini setiap minggu. Terima kasih banyak Tuan, itu sangat baik. Aku janji suatu hari nanti aku akan membalas kebaikanmu. Aku tahu kau akan melakukannya. Aku pergi mengambil sepeda dengan gembira. Mungkin ini pertama kalinya aku merasa senang tentang sesuatu setelah Ivan pergi. Aku sedang mengayuh sepeda sambil bersenandung lagu favoritku ketika aku menabrak batu yang membuatku kehilangan keseimbangan dan langsung menuju trotoar. Ya Tuhan, aku minta maaf sekali. Sudah lama sekali aku tidak naik sepeda. Sepeda? Kamu menyebut perangkap maut ini sepeda? Sekarang aku harus disuntik tetanus karena benda kotor itu menyentuhku. Aku minta maaf, iya sepedanya kotor, tapi aku rasa kamu tidak akan terkena penyakit apapun. Dan aku harus percaya kata-katamu. Apa kamu tahu apa itu suntikan tetanus? Dengar, aku sudah bilang minta maaf dan aku tidak tahu lagi apa yang kau inginkan dariku. Aku sangat minta maaf, selamat tinggal. Beraninya kau, kembalilah ke sini. Dengan sepeda baruku, aku lebih sering mampir ke kantor pos, tetapi hidup tidak menjadi lebih baik karena masih belum ada kabar dari Ivan dan kemudian pada musim panas itu aku lulus SMA. Aku tahu ibuku tidak mampu membiayai kuliah, jadi aku mendapat pekerjaan membantu tukang pos mengantarkan suratnya. Suatu hari aku harus mengantarkan surat ke keluarga Santiago. Mereka adalah keluarga paling berkuasa di kota kami. Rumah mereka adalah istana. Jantungku berdebar kencang di dadaku saat aku meletakkan surat di kotak surat mereka. Saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar suara dari pagar tanaman. Aku menoleh dan melihat bocah setan itu. Hei, kau! Bukankah kau gadis yang memukulku tempo hari? Kenapa kau di sini? Satpam! Wah, tunggu. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Aku tidak mengganggumu sedikit pun. Kerja? Oh, dengan jebakan maut itu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja dan menyakiti orang tak bersalah lainnya. Kemari dan langsung serahkan surat-suratnya padaku. Aku bingung, tapi hey, ini keluarga Santiago. Lebih baik aku menuruti apa yang mereka katakan. Jadi aku masuk ke halaman mereka menemui Diego yang sombong itu. Tapi itu belum semuanya. Setelah itu dia tetap tidak mengizinkanku pergi. Sepanjang sore itu dia menyuruhku menilai lukisannya, memberinya rekomendasi untuk makan malam, memilih nama untuk hewan peliharaan barunya, dan lain-lain. Hal-hal aneh. Kurasa
rasa orang kaya memang terkadang kesepian. Dan itu berlangsung setiap hari setelahnya. Astaga, kenapa keluarga Santiago punya begitu banyak surat? Dan setiap kali aku sampai di rumah besar mereka, Diego sudah ada di sana di dekat gerbang menunggu dan menghujaniku dengan ribuan misi sampingan yang konyol. Dia bahkan mengikutiku saat mengantar surat. Apa yang kau lakukan? Terlalu kaya? Kau tidak tahu bagaimana menghabiskan uang dan waktu? Nah, tidakkah kau lihat? Aku menghabiskan semuanya untukmu. Haha, benar, aku tersanjung. Serius, apa kau benar-benar berpikir keluarga kita menerima begitu banyak surat setiap hari? Itu semua surat cintaku untuk membawamu kepadaku. Lalu tiba-tiba dia ingin menciumku, tapi aku menghindarinya. Kenapa? Kau tidak menyukaiku? Orang sepertiku tidak akan menyukai orang sepertimu. Orang tuamu akan menghancurkan hidupku jika kita bersama. Lihatlah aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Kaulah satu-satunya kebahagiaan dalam hidupku. Cinta dalam hidupku. Aku membutuhkanmu, percayalah padaku. Oke, dan begitu saja kami mulai berpacaran. Awalnya aku tidak menganggapnya seperti ini, tapi kurasa ketulusannya telah mempengaruhiku. Dia selalu ada di sekitarku, dia memberiku semua perhatian dan kasih sayang yang sudah lama tidak kuterima. Yang membuatku merasa tidak sendirian lagi dan aku bisa melewati semuanya berkat cinta kami. Suatu hari aku pulang setelah seharian beraktivitas dan aku menemukan ibu di luar. Semua barang milik kami berserakan di jalan. Bu, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Aku baru saja sampai di sini dan aku melihat orang-orang ini sedang memindahkan barang-barang kita. Aku coba bicara dengan mereka dan mereka mendorongku. Saat kami berbicara, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan kami. Jadi ini gadis yang selama ini membuang-buang waktumu? Lihat rumahnya yang kotor dan miskin. Kau memalukan dan mengecewakan, Diego. Diego, apa yang sedang terjadi? Ayah, kau tidak bisa ikut campur dalam hidupku seperti ini. Baiklah, buat keputusanmu. Putus dengannya atau aku akan menyangkalmu sebagai anakku, bahkan tidak sepeser pun untukmu warisanku. Ayah, itu tidak lucu. Kita akan selesaikan ini. Mirabel, aku hanya bosan dan kau hanya seorang cewek matre. Kita berdua tahu itu. Jadi... Apa? Kau berjanji untuk melindungiku? Maaf sayang, jangan dengarkan itu. Aku akan menjelaskannya besok, oke? Kemudian dia cepat-cepat masuk ke mobil dan mereka pergi. Aku mencoba menghubunginya pagi-pagi sekali, tapi tidak berhasil. Aku menyelinap ke rumahnya, tapi hanya mendengar pembantu mengatakan dia sudah lama pergi ke negeri impian Eropa, melanjutkan kehidupan mewahnya di antara orang-orang mewah seperti yang diinginkan ayahnya. Jadi, pacarku yang katanya penyayang telah meninggalkanku demi uang ayahnya, tapi tanpa perpisahan yang pantas, sementara keluarganya menghancurkan hidupku, membuat kami diusir dari rumah kami sendiri, dan bahkan membuat ibuku dipecat dari pekerjaannya. Aku merasa ingin menyerah. Aku telah kehilangan segalanya. Hidup ini hanya ingin menjatuhkan aku dan aku ingin menyerah. Namun, melihat ibu, aku tidak sanggup melakukannya. Andai Ivan di sini, dia pasti tahu cara memperbaikinya, karena dia tidak pernah menyerah. Benar, aku dibesarkan oleh saudara laki-lakiku yang luar biasa, dan mungkin sudah waktunya bagiku untuk menyalurkan kekuatannya dan menggantikannya, menjaga keluarga ini tetap hidup dan sehat sampai dia kembali. Jadi mengesampingkan rasa sakit itu, ibuku dan aku mengumpulkan apapun yang kami bisa, dan kami meninggalkan kota karena kami tahu keluarga Santiago tidak akan pernah membiarkan kami hidup tenang. Kami tinggal bersama seorang bibi, ibu mendapat pekerjaan lain, dan aku mulai bekerja sebagai asisten hakim di pengadilan setempat untuk menghidupinya. Suatu hari aku sedang bekerja menjadwalkan rapat ketika aku mendengar suara yang membuatku sangat terkejut. Permisi, apa hakim bisa menemuiku? Ivan? Mira, itu benar-benar kamu. Oh, aku sudah lama mencarimu. Kau meninggalkan kami. Aku menunggumu. Kami menunggumu selama 2 tahun. Maafkan aku, Mira. Aku mencoba menghubungimu, tapi Amerika seperti neraka. Tidak ada kontrak modeling. Aku sampai di sana dan aku bekerja keras. Atasanku melarangku menulis surat untuk kalian. Ketika akhirnya aku bisa menulis surat ke rumah, aku tidak pernah mendapat balasan. Kupikir sesuatu telah terjadi pada kalian, jadi aku pulang 3 bulan yang lalu. Dan sejak itu aku mencari kalian. Mira, hidupku sulit dan kupikir aku juga kehilangan kalian. Maafkan aku, kau sudah pulang sekarang. Kepulangan Ivan membawa kegembiraan ke dalam hidup kami lagi. Tapi dia sangat sedih, dia bukan Ivan yang kukena. Yang dia lakukan hanyalah tidur dan depresi. Dan hatiku hancur melihatnya seperti itu. Ivan, kau harus keluar dari situasi ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kembali menyapu jalan atau kembali ke Amerika dan mulai dari awal? Bagaimana aku tahu keadaan akan berbeda sekarang? Aku belajar bahwa jika kamu mau mewujudkan sesuatu, kamu harus melakukannya sendiri. Ivan, kita akan pergi ke Amerika. Aku menabung gajiku untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi kita akan menggunakannya untuk ke Amerika. Kamu benar, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini, dan kali ini akan berbeda karena kamu akan memiliki kami. Tapi bagaimana denganmu? Kamu seharusnya kuliah. Iya, tapi kamu lupa kalau aku seorang jenius. Aku akan selalu menemukan cara untuk mewujudkannya. Oke, ayo kita lakukan. Amerika memang berbeda. Ivan benar-benar mendapatkan pekerjaan sebagai model kali ini. Dan dalam 6 bulan, kami merasa cukup nyaman sehingga ibuku tidak perlu bekerja berjam-jam. Semuanya membaik. Aku melamar beasiswa nasional yang aku menangkan, dan aku dapat masuk ke sekolah hukum. Aku lulus sebagai yang terbaik di kelas. Dan aku tidak akan pernah melupakan kegembiraan di wajah ibu dan saudara laki-lakiku ketika aku membacakan pidato perpisahanku pada hari kelulusan. Bu, ada klien yang ingin menemuimu.
Aku tidak bisa tambah kasus dan aku harus ke pengadilan 1 jam lagi. Dia bersikeras, Bu. Baiklah, suruh dia datang. Mira, benarkah itu kamu? Ya Tuhan, aku melihat di TV kasus besar yang kamu menangkan dan aku tahu aku harus datang menemuimu. Diego, halo, apa ada yang bisa aku bantu? Wah, kau bahkan lebih cantik dari yang aku ingat. Aku ingat. Biar aku hentikan di sini. Aku tidak punya waktu untuk mengenang masa-masa terburuk dalam hidupku. Cepatlah, apa yang kamu mau? Mirabel, kau tahu aku harus melakukan yang diinginkan ayahku. Dia akan mencabut hak warisku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Apa yang kamu mau? Oke, perusahaanku ada masalah dengan pajak dan kami butuh pengacara yang bagus. Semua orang merekomendasikanmu sebagai yang terbaik di kota ini. Tolong bantu aku, demi masa lalu. Demi? Aku akan meludahinya. Kau gila jika kau pikir aku akan membantumu. Kuharap perusahaanmu bangkrut. Senang mengobrol denganmu tapi aku harus pergi ke pengadilan. Ada tunanganku sedang menungguku di bawah. Selamat tinggal Diego. Kuharap tidak akan pernah melihatmu lagi. Penunjuk waktuku yang paling berharga. Ada pepatah yang mengatakan, saat kau percaya seseorang tanpa ragu, kau entah akan dapatkan seseorang seumur hidup atau pelajaran seumur hidup. Tentu saja aku dapat pelajaran berharga karena pepatah itu terwujud dalam kehidupanku. Saat itu musim panas di tahun 2000. Sebelum ada ponsel pintar kita dan bahkan sosial media. Elio, Tara, dan aku menjelajahi Barcelona yang megah. Spanyol merupakan perhentian pertama perjalanan kami melintasi Eropa untuk merayakan kelulusan SMA. Itu aku di usia 18 tahun. Aku selalu ingin pasangan yang bisa kupercaya dan tetap bersamaku dalam suka maupun duka. Tapi para cowok yang kupacari terlalu kekanakan atau egois untuk dianggap terpercaya. Kecuali Elioku yang manis. Dia juga sangat peduli dan perhatian sekali padaku. Tapi entah, dia tak bisa redakan kecemasanku. Awalnya kami berlibur berdua saja. Tapi kemudian kuputuskan mengajak temanku satu-satunya Tara untuk ikut kami, sekedar jaga-jaga. Tentu saja aku yang traktir. Hanya Tara yang tetap berteman denganku setelah lintah darat lainnya berusaha menyedot kekayaan keluargaku. Tentu, aku paham sis. Kupikir kau pasti tak berani tanpa aku. Dia terlalu memahamiku dan begitulah perjalanan kami dimulai. Kenapa Barcelona, tanya kalian? Karena aku ingin terhubung dengan latar belakangku karena kakek nenekku bertemu lalu menikah di sana. Kuharap Elio dan aku akan jadi seperti mereka. Setelah berminggu-minggu mencicipi restoran Michelin, hotel bintang 5, dan klub malam kelas atas, kami mengunjungi pasar Las Ramblas. Begitu juga dengan puluhan turis lainnya. Apa mereka sengaja tak melihatku? Aku bisa sesak napas di antara orang-orang berkeringat ini, jadi aku melarikan diri dari kerumunan. Ini dia udara segar. Tapi, hey, di mana Tara dan Elio? Kuraih ponselku dan tiba-tiba ingat kalau Elio membawa tasku. Seluruh hidupku ada di sana. Ponselku, uangku, pasportku. Polisi! Pak petugas, tolong aku. Aku tersesat dan tak membawa dokumenku. Tapi kenapa mereka terus mengarahkan pandangan mereka padaku, lalu saling bertatapan? Oh, mereka memahamiku. Lalu mereka memberi tanda padaku untuk mengikuti mereka kemungkinan ke kantor polisi. Apa? Ini adalah rumah sakit. Mereka kira aku gila? Tidak, ini tak terjadi. Apa yang harus kulakukan? Permisi, kau butuh bantuan? Itu menyadarkanku dari serangan panik. Aku berbalik dan melihat 2 supermodel pria. Wah. Tunggu dulu. Waktu dan tempat, Michaela. Ternyata cowok yang baru mendatangiku itu Gusman. Dia cukup lancar berbahasa Inggris dan sangat ramah. Sementara yang bersikap dingin itu Manu yang sepertinya melihatku seperti alien. Kuceritakan ke mereka kondisiku, lalu mereka mengantarku ke kedutaan US. Untung mereka tetap tinggal untuk membantuku bicara ke staf kedutaan yang aku yakin betul adalah slot dari film Zootopia yang sedang menyamar. 1 periode keabadian kemudian, mereka bilang mereka akan bantu cari Elio dan Tara, tapi itu akan memakan waktu beberapa minggu. Itu saja? Bagaimana denganku? Sudah aku bilang ke mereka aku tak punya uang atau paspor. Aku akan tinggal di mana? Bagaimana aku bertahan? Tepat saat itu, Gusman menawariku tinggal di tempatnya dan kerja di restoran keluarganya untuk sementara. Bukankah itu terlalu baik untuk orang asing sepertiku? 2 orang tampan dan suka menolong ini bisa saja perangkap. Tapi tanpa ada opsi lain, dengan hati-hati aku harus mengikuti mereka. Ini pertama kalinya aku harus sendiri di tempat asing. Dan kenyataan bahwa rumah mereka itu restoran tua yang agak kumuh sungguh tak membantu. Bapak dan Ibu Rios, pemilik alias orang tua mereka, menyambut dan memberiku makan. Aku tak yakin makanannya diracuni atau tidak, tapi perutku yang keroncongan meyakinkanku untuk percaya begitu saja untuk saat ini. Kemudian mereka tunjukkan padaku kamarku. Itu bagus, bahkan mungkin sedikit terlalu bagus, terutama untuk orang asing. Apa aku akan diculik seperti saat aku 5 tahun? Jika bukan karena pengawalku, aku tinggal di dunia para penyelundup manusia sekarang. Ruangan ini hanya dikunci dengan baut geser sederhana. Jadi kugunakan seluruh tenagaku untuk membarikade pintu dengan lemari pakaian ini. Itu bisa. Aku tak bisa tidur nyenyak dan bangun cukup pagi. Tapi butuh beberapa saat untuk menyingkirkan barikadeku dan turun ke bawah. Merusaknya.
Aku mungkin bisa terkena skoliosis. Saat sarapan mereka bertanya bagaimana keadaanku. Aku hanya bisa gumamkan beberapa frase bahasa Spanyol yang kutahu dari sekolah dan berharap bantuan leluhur Spanyolku saat jawaban mereka terlalu cepat untuk bisa kupahami. Lagi pula kedengarannya, mereka menggunakan bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi. Melihat kebingunganku, Gusman menjelaskan bahwa orang-orang di Barcelona bicara bahasa Katalan di kehidupan sehari-hari, bukan bahasa Spanyol standar. Oh, baiklah. Tiba-tiba aku merasa sangat terasing di antara mereka. Tak heran, saat mereka buka, aku ditugaskan untuk tugas cuci piring dan mengatur gudang karena aku tak bisa bicara bahasa Katalan. Di rumah, aku punya asisten dan pelayan mengurusi setiap langkahku. Sungguh, jadi bekerja di sini adalah siksaan. Belum lagi cuaca panas di sini sangat menguras tenagaku. Langkahku yang lambat membuatku mendapat tatapan tajam oleh Manu, cemberutnya yang kesal, atau terkadang beberapa kata yang aku yakin tak terlalu baik. Untungnya, Gusman ada di sana untuk menghibur seperti biasa. Aku minta maaf, aku tak tahu apa yang kulakukan. Sama-sama, kau melakukan sebisamu. Tak perlu khawatir dengan kucing penggerutu itu. Tetap saja, Manu cuma satu dari banyak masalahku. Semuanya terlihat membingungkan, mulai dari mereka menentukan waktu ke sistem metrik. Belum lagi waktu makan di Spanyol yang selalu telat 2 jam. Sumpah, aku hampir pingsan karena hipoglikemia di hari-hari awal. Tapi hari ini, Manu tiba-tiba menyuruhku mengambil pesanan meja. Mungkin mereka tahu kegugupanku, jadi mereka menunjuk hidangan yang mereka ingin dari menu. Gazpacho dan pesto pasta? Baik, panggil aku Bear Grill. Berimprovisasi, beradaptasi, mengatasi adalah caranya. Beberapa saat kemudian aku sedang asyik di dapur saat ku dengar keributan di luar. Aku lari keluar dan menyadari pelanggan yang tadi sedang batuk hebat. Apa yang terjadi padanya? Kulihat Pak Rius berlari menghampiri teman kencannya menanyakan beberapa pertanyaan dan memeriksa pastanya yang sudah dimakan setengah. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan dia segera memanggil ambulan. Mikaela, apa mungkin kamu tak mendengar bahwa dia mengatakan dia alergi kacang? Mungkin dia bilang makanannya harus bebas kacang karena dia alergi. Tapi itu terlupakan dari pikiranku. Syukurlah ambulan tiba tepat waktu, jadi dia baik-baik saja. Tetap saja Pak Rios harus minta maaf dan makan malam itu gratis. Dan Manu menyampaikan pendapatnya padaku. Kenapa dia marah padaku? Dia tahu aku tak bisa bahasa mereka, tapi dia menyuruhku menerima pesanan mereka. Kuharap aku bisa bahasa Katalan supaya aku bisa langsung memecatnya. Kurasa aku harus memecat diriku sendiri. Adios. Aku sedang jalan tak tentu arah saat Manu dan Gusman menemukanku. Mereka bilang mencariku kemana-mana. Ekspresi Manu yang canggung sangat berbeda dengan tampilannya yang dingin seperti biasanya. Maaf, kau tak tahu bahasa Katalan, aku tak tahu bahasa Inggris. Kita, salah paham. Pulanglah, kumohon, oke? Sekarang aku tahu cowok ini sepertinya dingin hanya karena dia tak bisa bahasa Inggris. Melihat ketulusannya aku mengikuti mereka kembali. Tapi, akankah aku kembali pulang? Bagaimana jika aku tak akan temui teman-teman dan keluargaku lagi selama sisa hidupku? Hari berikutnya aku pergi ke kedutaan US dan menerima berita mengejutkan. Elio dan Tara tak hanya sudah meninggalkan Barcelona, tapi juga Spanyol seminggu yang lalu. Kenapa Anda tak segera informasikan padaku saat Anda temukan mereka? Oh, kami akan lakukan itu besok. Toh mereka sudah pergi. Hohoho. Apa yang lucu soal itu? Kau bodoh? Lupakan saja, membakar tempat ini tak akan menyelesaikan apapun. Duniaku sudah runtuh, apa yang kulakukan hingga pantas menerima ini? Kenapa aku dikelilingi oleh orang-orang jahat? Paranoiaku terbukti benar sekali lagi. Aku tak bisa percaya siapapun kecuali diriku sendiri. Kusampaikan ke keluarga Rios dan tanya apa aku bisa tinggal dengan mereka lebih lama. Mereka memastikan aku bisa tinggal selama yang aku butuhkan. Mereka juga tak bisa menghubungimu, mereka tak mungkin meninggalkanmu. Mungkin mereka pergi mencari cara untuk membantumu. Angkat dagu ratu, nanti tiaramu jatuh. Keramahan dan energi positif keluarga ini tak tertandingi. Tetap saja, membuatku sedih aku belum bisa pulang. Beberapa hari kemudian, herannya, Manu menawarkan padaku belajar bahasa Katalan. Sebagai ganti, aku akan mengajarinya bahasa Inggris. Dia bicara dengan natural, sementara aku merasa seperti terlahir dengan lidah yang salah. Setiap kali Manu marah padaku karena membuat kesalahan, aku alihkan perhatiannya dengan pertanyaan. Kenapa kalian pakai Celsius dan bukan Fahrenheit di sini? Kenapa bahasa Katalan dan bukan Spanyol? Dan ada apa dengan tidur siang? Sumpah, seolah seluruh kota tiba-tiba mati di siang bolong. Sekilas pertanyaanku seperti menjengkelkan, tapi dia sungguh menjawab semua itu. Aku bisa lihat sikap dinginnya perlahan mencair. Waktu berlalu dan bahasa Katalanku makin membaik. Hari ini aku bahkan ngobrol dengan orang tua Manu sambil kerja. Mereka bilang restoran ini didirikan beberapa generasi yang lalu dan banyak pasangan yang bermasalah mampir ke tempat ini. Namun pada akhirnya cinta akan selalu menang karena masakan kami menyembuhkan mereka. Mungkin terdengar romantis, tapi sebenarnya itu karena kakek buyutku senang menjadi guru cinta. Sementara nenek buyut ingin jadi terapis pasangan. Sejak saat itu, berkat Manu dan rekan kerjaku, kehidupanku jauh lebih mudah.
Setiap kali aku mengacau, mereka menawarkan bantuan atau bimbingan. Suatu kali aku tersesat saat mengantar makanan dan sudah pergi terlalu lama. Tapi saat aku kembali, mereka tak mengkritikku. Salah satu dari mereka bercanda aku tak tahu daerah itu karena aku jarang keluar. Jadi Gusman menyarankan kami bertiga pergi ke pantai sepulang kerja. Vitamin laut sepertinya apa yang kubutuhkan. Hah? Tapi hanya Manu yang menungguku setelah shift kami. Hanya kita saja, Gusman dengan teman kencannya yang seksi. Gusman, kau tukang tipu yang jahil. Tetap saja, ini bukan kencan, ya kan? Hanya dua teman saling mengenal satu sama lain. Awalnya aku mengira kami akan menyusuri La Rambla dan sampai di pantai Barceloneta. Tapi Manu membawaku ke Playa Badalona yang sedikit lebih jauh, tapi cukup sepi dan indah. Aneh kenapa TripAdvisor tak menyebutkan tempat ini. Manu mengeluarkan sebotol kava, teh khas dari Barcelona. Wah, bukankah ini mahal? Apakah yakin aku bisa minum ini? Kau sudah bekerja keras dan pantas bersantai dengan baik. Sungguh pengertian, dia bisa saja membuatku tersipu. Kemudian kami bersulang atas kedatanganku yang kacau kemari. Itu dia. Dengan Manu, aku bisa lihat sisi sederhana dari Barcelona. Tak sering aku dapat kesempatan berada di tempat secantik ini. Sebaiknya aku lebih beradaptasi. Lagi pula, jika aku tak di sini, aku tak akan pernah bisa mengamati monumen megah ini dari dekat. Yesus! Maksudku, Gusman, dia mengalami kencan yang buruk dan datang untuk melampiaskannya. Apa yang kau pikirkan, Mikaela? Kau punya pacar, ingat? Akhirnya kehidupanku di sini makin menyenangkan. Aku sepertinya mengadopsi mentalitas Mañana, jadi pelan-pelan saja jadi motoku. Aku sekarang sadar siapapun yang menciptakan siesta itu seorang jenius. Orang-orang terkadang mulai bernyanyi sementara yang lain ikut bernyanyi bersama atau menari mengikuti alunan musik. Orang Spanyol tampaknya lebih menghargai kualitas hidup dibandingkan orang Amerika Serikat. Namun, aku masih rindu rumah dari waktu ke waktu dan Manu adalah satu-satunya yang sepertinya sadar. Kau bisa bicara padaku kapan saja, yakinlah itu. Kami semua senang ada kau di sini. Oke, aku mungkin sudah sedikit naksir padanya. Tidak, fokus Mikaela. Pikirkan Elio, pacarmu. Aku penasaran bagaimana kabar dia dan Tara. Omong-omong, aku melihat mereka lagi malam itu. Di acara TV tentang pariwisata di Marseille, Prancis. Dan tanpa malu mereka mengaku sebagai pasangan. Aku tak bisa mempercayainya. Tapi tanpa pasporku, aku tak bisa menuju ke mereka. Jadi ku minta Manu dan Gusman pergi ke sana. Dan mereka setuju. Sis, jangan khawatir. Aku akan senang sekali membawakan para pengkhianat ke pengadilan atas namamu. Tak peduli apa yang terjadi, seumur hidup aku akan berhutang budi ke mereka, para malaikat penjagaku. Mereka kembali setelah beberapa hari dengan barang-barangku. Tapi Manu bilang mereka tidak menunjukkan penyesalan, malah menyalahkan semua padaku. Di saat kulihat mereka, aku tahu mereka berdua berpergian dengan mengemis. Percayalah padaku sayang, mereka tak pegang uang. Tapi aku masih punya pertanyaan. Jadi aku pun segera menelpon Tara dan kekacauan pun terjadi. Tara berkata paranoia dan keras kepalaku membuatnya lelah. Begitu juga Elio. Kami menyimpannya sendiri selama ini karena tak ingin menyakitimu. Tapi sebenarnya sungguh melegakan tanpa adanya dirimu. Kau tahu kami dihubungkan dengan kesamaan trauma, yaitu kau. Bagus, kuharap kalian berdua senang mengemis ke orang asing bersama. Tara, apa kau bicara dengan Mikaela? Miki, tunggu. Aku tak bisa dengarkan sepatah kata lagi. Bahkan sudah tak ada air mata yang tersisa padaku. Manu duduk di sampingku. Hei, kau sudah singkirkan para pengkhianat itu. Kenapa cemberut? Aku baik-baik saja. Jangan hiraukan aku. Aku hanya kehilangan dua orang yang kupercaya selain keluargaku. Bukan masalah. Ayolah, itu tak seburuk itu. Menyerahlah. Apa-apaan? Ups, salahku. Jangan menyerah. Maksudku cerialah. Jangan tertawa, aku bersungguh-sungguh. Sejak kau di sini, kau sudah jadi jauh lebih mandiri. Ya kan? Kau cukup kuat, gadis yang tangguh. Dia benar, dan bukan hanya karena aku suka padanya. Aku begitu terjebak dalam segalanya sampai tak sadar sudah mempercayakan hidupku padanya yang hampir tak kukenal. Aku sangat mengandalkan dia dan keluarganya. Mungkin tak terlalu buruk mengetahui orang baik masih ada. Dan laki-laki ini, dia membuat begitu sulit bagiku meninggalkan tempat ini. Saat fajar menyingsing, aku terbangun oleh suara helikopter yang membekakkan telinga. Itu lambang keluargaku. Orang tuaku pasti sudah mengirim heli itu. Seorang pria menghampiriku dan berkata bahwa ayahku ingin aku pulang karena aku sudah menghilang tanpa kabar terlalu lama. Lalu dia langsung menggandengku dan kami langsung terbang kembali ke Amerika. Kumohon padanya untuk kembali supaya aku bisa pamitan ke Manu, Gusman, Pak, dan Burios. Para penyelamatku, tapi permohonanku sama sekali tidak digubris. Aku akhirnya pulang dan kuliah, tapi sebagai orang yang berbeda. Aku bertekad untuk lebih bergaul dan berteman dengan orang baru.
Dan tak hanya bualan. Aku sungguh pindah ke asrama supaya dikelilingi dengan teman sebayaku. Sudah lama sekali, tetapi aku belajar membuka diri dan menjaga kepercayaanku. Tak seharusnya aku lewatkan persahabatan hanya karena ketakutan tak berdasar. Tapi, aku tak bisa mengalihkan pikiranku dari Manu. Kami bahkan tak mengucapkan selamat tinggal dengan baik dan tidak punya cara untuk menghubungi satu sama lain. Jadi, aku balik ke Barcelona untuk mencarinya. Tapi saat aku tiba di sana, keluarganya bilang dia baru saja pergi ke bandara. Ternyata, dia juga pergi mencariku. Aku langsung naik taksi dan menuju ke bandara. Segera setelah sampai, ku cari penerbangan paling awal ke Amerika sudah lepas landas. Demikianlah bagaimana waktuku di luar negeri berakhir. Michaela, mi amor, di mana kau? Ya cintaku. Ambil foto itu lagi. Aku di sini, mata tertuju padaku. Ya, aku tak mengerti kenapa kau tak naik penerbangan itu. Aku punya firasat akan melihatmu lagi jika aku berbalik. Anggap saja itu telepati. Kata mereka senam adalah ratu dari olahraga dan kataku aku sedang berada di momen ratu dalam hidupku. Aku mendarat dengan sempurna dan mendapat medali emas. Saat aku melangkah ke tempatku, pria ini bergegas mendatangiku. Kemampuanmu sangat memukau. Aku Nick, pelatih nasional dan aku ingin kau berada dalam timku. Telingaku mulai berdenging dan kepalaku rasanya seperti berputar. Dan kukira aku akan muntah. Rasa mual itu tak kunjung pergi sementara anggota timku yang sangat bersemangat terus saja menggodaku. Katakan ya Kylie, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku tak tahan lagi, jadi kubuka pintunya. Tidak, aku tak mau punya pelatih laki-laki. Aku benci padamu, aku benci laki-laki. Hai, aku Kylie dan ada alasan valid kenapa aku sangat tak suka laki-laki. Ibuku meninggal saat aku masih kecil dan bukannya menghabiskan waktu denganku, ayahku menjadi tukang kencan. Dia selalu membuat alasan. Orang tak bisa hidup tanpa cinta. Kau akan mengerti jika dewasa. Jika ini yang diperbuat cinta ke semua orang, maka aku tak mau. Aku bersumpah tak akan jatuh cinta. Tidak, aku masuk ke asrama yang semuanya perempuan. Dan seiring waktu berlalu, kebencianku terhadap laki-laki kian tumbuh. Hanya dekat dengan bau laki-laki sudah membuatku pusing dan mual. Di rumah, ayah menungguku dengan tipikal tampang hooknya. Kylie, kenapa kau menolak bergabung dengan tim nasional? Kenapa menolak impianmu? Impianku atau ayah? Seolah ayah peduli, ayah tak pernah ada untukku. Itu adalah masa depanmu, Kylie. Akan baik-baik saja, tak ada universitas yang akan menolak bakatku. Tapi bagaimana kalau kau tak bisa lulus? Ayah, nilaiku mungkin jelek, tapi aku tak sebodoh itu. Tak, bisnisku tak berjalan begitu baik. Aku tak bisa membayar uang sekolahmu lagi. Kau harus kembali ke rumah. Apa? Dan jika aku tak lulus, maka aku tak bisa kuliah. Jika aku tak bisa kuliah, maka aku tak bisa cari pekerjaan. Dan jika... Tapi masih ada tawaran beasiswa dari sekolah lain untukmu yang bisa kau pertimbangkan. Aku langsung setuju. Aku tak bisa duduk di sini melihat ayah memupus impianku dengan ketidakmampuannya. Ya, lingkungan baru mungkin agak menantang, tapi aku gadis yang kuat. Aku bisa menjalani ini. Tapi, hari berikutnya, ayah mengantarku ke bangunan yang mirip benteng. Rupanya sekolah baruku. Dan untuk menambah masalah baru, berdiri di sana untuk menyapaku adalah seorang cowok. Sekarang secara resmi aku punya perasaan buruk tentang tempat ini. Dengan enggan aku mengikutinya ke kantor wakil kepala sekolah dan aku harus duduk di sana dengan mulut tertutup. Dia menyodorkan sebuah formulir padaku. Kau tak terlihat baik. Ayo kita lakukan ini dengan cepat. Silakan, tanda tangan di sini. Kemudian dia menjulurkan tangan untuk berjabat tangan. Selamat datang ke St. John SMA khusus laki-laki. Maaf? Khusus laki-laki? Ya, itu benar. Kau satu-satunya perempuan di sini. Aku menerobos keluar ruangan. Koridor itu penuh dengan cowok. Mereka ada di mana-mana. Selamat datang, Rosie. Kami sudah menunggu, Rosie. Ku coba berlari melewati mereka, tapi sangatlah sulit hingga aku tersandung kakiku sendiri dan cowok ini menahanku dari jatuh. Tapi perutku yang bergejolak mengatakan sesuatu. Aku muntah ke sekujur tubuhnya. Cowok ini menjerit dan melepaskanku. Semua melongo menatapku seolah aku ini burung eksotis. Dengan harga diri yang tersisa, aku bangkit dan tertatih-tatih kembali ke kantor wakil kepala sekolah. Aku menolak beasiswa ini. Kau baru saja tanda tangani berkasnya. Kau tak bisa pergi begitu saja. Aku teramat marah dan tak bisa berkata apa-apa. Ayah pasti merencanakan ini semua. Sepertinya aku tak punya pilihan lain kecuali bertahan di tempat ini. Jadi di hari pertamaku sekolah, kututupi diriku mulai dari ujung kepala hingga kaki seperti ninja. Tapi spanduk apa itu? Untukku? Aku masuk ke ruang kelas berusaha agar tidak muntah. Tempat ini sungguh aneh. Aku tak bernyanyi dan aku tak dipanggil Rosie. Saat guru menyuruhku untuk memperkenalkan diri, kuputuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk menetapkan beberapa aturan dasar. Namaku Kylie. Aku tak menyanyi dan kalian semua menjijikkan. Aku minta kalian paling tidak tetap berada sejauh 2 meter dariku. Kalau tidak, aku akan berputar menendangmu ke dimensi lain. Yang membuatku heran, para siswa tak terintimidasi. Sebaliknya, mereka semua bertepuk tangan dan bersiul padaku. Aku benci cowok. Aku berjalan gontai ke kursiku dan hendak duduk, tapi kemudian ada yang menendang kursiku menjauh. Aku menoleh untuk memelototi pelakunya. Oh, itu cowok yang kumuntahi kemarin. Menjauhlah, aku tak mau ada muntahan lagi di badanku. Kylie dan Jerry keduanya siswa baru, jadi semuanya bantu mereka menyesuaikan diri.
Jadi, Jerry ya, dia balas melotot padaku. Di tengah-tengah semua cengiran ala kucing Cheshire siswa laki-laki lainnya. Ini akan menjadi neraka. Selesai kelas, para cowok mengikuti tiap langkahku. Jadi aku harus jungkir balik untuk melarikan diri. Tapi itu hanya membuat mereka bersorak makin keras. Aku segera kembali ke asramaku, tapi situasinya tak lebih baik. Apa mereka tak pernah melihat perempuan sebelumnya? Aku mengunci diri di kamarku setiap malam dan hanya pergi untuk bergegas ke kantin untuk beli makanan. Setelah seminggu tinggal seperti ini, aku sangat tidak baik-baik saja. Aku sedih di kelas dan kesepian di malam hari. Suatu malam, aku sedang scrolling ponselku saat kulihat ada lowongan di kafe dekat sekolah lamaku. Kalau aku kerja sepulang sekolah, aku bisa hindari para cowok aneh itu dan bergaul dengan teman-teman lamaku. Jadi aku mendaftar pekerjaan itu dengan mudah diterima dan merasa senang sekali hingga aku bertemu Jerry. Kenapa kau di sini? Aku segera keluar dari dapur. Harus bagaimana sekarang? Apa si brengsek ini menghantuiku atau apa? Tapi aku sungguh butuh pekerjaan ini. Jadi ku masukkan secari kertas ke loker Jerry mengatakan bahwa saat kami berdua menyelinap keluar dari asrama untuk bekerja, mari kita rahasiakan ini sama-sama. Dan yang mengejutkan dia setuju akan hal itu. Tapi bukan itu saja masalahnya. Aku ada masalah soal licin. Aku punya jemari mentega. Aku menumpahkan kopi di lantai lalu tergelincir di atasnya. Menjatuhkan kue di pangkuan seorang wanita dan laki-laki. Jumlah cangkir yang sudah kupecahkan, aku memohon pada pemilik untuk memberiku kesempatan terakhir sebagai pembuat roti. Tapi hasil akhirnya mengerikan. Aku merasa sangat kecewa saat ku dengar seseorang berkata, Teman sekelas butuh bantuan? "Oh, Jerry dan bau cowoknya." Aku segera pergi ke kamar mandi. Apa semuanya baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tetaplah di sana. Aku alergi pada laki-laki. Aku mendengar Jerry tertawa, jadi kujelaskan padanya bagaimana aku ini serius. Dan berada di sekitar laki-laki membuatku mual. Oh, jadi itulah kenapa kau muntah padaku hari itu? Hei, mungkin aku bisa bantu pekerjaanmu. Ya dan tidak, aku tak butuh bantuanmu. Aku tak melakukan ini untukmu. Oh ya Tuhan, apa itu? Roti? Aku tahu ini buruk, tolong hentikan. Kylie, sebagai pegawai setia kafe ini, aku bersikeras melakukan ini demi keselamatan pelanggan. Mendengar ini, aku setuju membiarkan Jerry membantuku. Terima kasih atas arahan jarak jauhnya, aku akhirnya membuat roti yang enak dan berhasil mempertahankan pekerjaanku. Sejak itu kami jadi makin dekat. Jerry punya ide untuk menyembuhkan alergiku terhadap laki-laki. Dia biarkanku mendekati cowok di tingkat kenyamananku sendiri. Di kafe, dia menyemangatiku untuk menerima pesanan dari pelanggan laki-laki. Di sekolah, dia membantuku belajar kelompok dengan beberapa teman-temannya. Awalnya, aku waspada terhadap mereka, tapi kurasa mereka tak terlalu buruk. Tak hanya itu, mereka juga memberiku intervensi pelajaran, cowok 101, di mana dengan bercanda mereka menganalisa perilaku cowok untuk membantuku bergaul. Dari mulai gimana cowok menyapa, mengambil foto keren, hingga menggoda. Apa kau ini karcis parkir karena ada tilang tertulis di dirimu? Itu cara kalian menggoda para cewek? Lucu sekali. Kau tak menyukainya, tapi bagaimana kalau ku bilang padamu aku serius? Aku menyukaimu, Kylie. Aku langsung menutup mulutku, tapi bukan karena aku merasa mual. Apa yang harus kulakukan? Mengatakan ya atau... Tiba-tiba ponselku berdering. Itu ayah. Bagaimana sekolah sayang? Sudah punya pacar belum? Apa hanya itu yang ayah pedulikan? Benar, itu mengingatkanku ini semua hanya pengaturannya dan aku tak bisa berikan apa yang dia mau. Tak ada pacar. Aku teriak lalu menutup telepon. Aku berbalik untuk memberitahu Jerry untuk berhenti bercanda, tapi para cowok sudah menindihnya di lantai. Beraninya kau menggoda Rosie. Dia milikku, bukan milikmu. Hentikan! Ku ambil majalah dan menyatakan aku tak akan pernah pacaran dengan satupun dari kalian selamanya karena ini tipeku. Sekarang keluar. Tapi keesokan paginya aku tiba di kelas melihat semua siswa memakai wig dan pakaian perempuan. Mereka mengelilingiku dan syukurlah Jerry menyeretku keluar dari sana tepat waktu. Apa kau tak pikir mereka aneh? Mereka jadi sangat kompetitif dan terus memanggilku Rosie. Jerry bilang dia juga tak paham, ada sesuatu yang sangat mencurigakan soal beasiswa ini. Jadi kami menyelinap ke kantor administrasi untuk melihat apakah fileku punya jawabannya. Setelah mencari beberapa saat aku menemukannya. Tapi siapapun yang dijabarkan di sini bukanlah aku. Aku bukan murid dengan nilai A. Aku tak menyanyi atau bermain gitar. Dan aku bukan social butterfly. Kemudian Jerry memberiku binder berlabel Rosie satu-satunya. Ada legenda sekolah bahwa saat Rosie muncul, satu-satunya bunga di taman akan mekar. Sihir Rosie sangat kuat hingga tiap siswa akan memperebutkan cintanya. Memang ada bunga mekar di taman yang artinya aku adalah Rosie. Jadi mereka hanya mencintaiku karena sihir usang, aku bertaruh kau pun begitu. Aku tak bisa berada di sekolah ini lebih lama lagi, jadi aku pulang dan meringkuk di kamarku. Saat mendengar ketukan di pintu, aku mengintip keluar dan melihat Jerry. Aku membanting pintunya. Kylie, dengar, itu semua aku. Tak ada sihir atau apapun. Awalnya, kukira kau ini Queen Bee yang suka perhatian. Tapi berada di dekatmu membuatku menyadari kau ini anak cengeng, ceroboh yang lucu tapi juga cewek tangguh yang berusaha berdiri dengan kaki sendiri. Itulah kenapa aku menyukaimu. Apa kau tak apa? Tolong, lanjutkan. Aku menyukaimu karena kau ini Kylie, bukan Rosie. Aku tak bisa menahannya lagi, lalu mulai menangis. Aku akhirnya membuka diri ke orang lain, tapi ini semua palsu.
Tak satu pun dari mereka mau jadi temanku, mereka hanya suka Rosie. Kemudian ayah muncul. Tentu saja, dialah yang membiarkan Jerry masuk. Melihatku begitu, ia tampak sedih, lalu mendudukanku untuk memberitahu sesuatu. Sebenarnya ibumu dulu belajar di sekolah itu juga. Ibu adalah anak ajaib yang jago dalam pelajaran dan bernyanyi. Saat reputasi sekolah menurun, kepala sekolah melanggar aturan dan mengundangnya untuk masuk ke sekolah itu. Dengan harapan dia akan membawa mereka menuju prestasi. Awalnya siswa laki-laki keberatan, tapi perlahan dengan bakat dan perilakunya yang baik, dia mendapat rasa hormat mereka dan dengan senang mereka memanggilnya Rosie. Ibumu hebat dan aku tak percaya keberuntunganku saat kudapatkan hatinya. Aku begitu tersesat tanpanya hingga ku coba menutupi kekosongan itu. Aku berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, meninggalkanmu sendiri. Baru kemudian aku sadar masih bisa kutemukan kesenangan hidup bahkan tanpa Rosie di sisiku. Kylie, ku ambil risiko mengirimmu ke sekolah itu karena aku ingin kau hadapi ketakutanmu. Jangan abaikan cinta hanya karena masa lalumu yang menyakitkan, seperti yang kulakukan. Aku akhirnya paham asal-muasal perilaku ayah dan merasa sangat kasihan padanya. Maaf menyela, tapi jika ibu Kylie adalah Rosie yang pertama, dan sihirnya langsung memikat semua orang, lalu kenapa dia mendapatkan penolakan pada awalnya? Oh, sebenarnya Rosie satu-satunya itu cuma mitos. Tak ada sihir sama sekali. Bertahun-tahun, cerita itu pasti berubah menjadi dongeng. Sekarang setelah Jerry membahas ini, kusadari profilku lebih terlihat seperti ibu daripada milikku. Bahkan sebelum masuk sekolah ini, semua orang membicarakanmu yang jago musik dan hanya mengencani siswa berprestasi. Seolah seseorang menciptakan image palsu untuk membuatmu begitu menarik. Ayah bilang wakil kepala sekolah lah yang menawarkan beasiswa. Kami saling mencocokkan dan kami yakin bahwa pasti dia yang berada di balik semua ini. Aku dan ayah pergi ke sekolah untuk menemuinya, tapi dia menyangkal semua dan bahkan mengeluarkanku. Hari berikutnya di tempat kerja, Jerry memberitahukan berita besar. Ada rumor soal siswi lainnya. Sepertinya wakil kepala sekolah ingin mencari Rosie baru. Ini harus dihentikan. Dia tak bisa terus memperalat anak perempuan seperti ini. Sudah saatnya kebohongannya diungkap. Kami bertiga memasukkan banyak sekali pendaftaran siswi perempuan dan akhirnya terpilih. Pada hari penerimaan, Jerry menyamar jadi cewek dan aku jadi cowok, lalu pergi ke sekolah bersama-sama. Semua cowok berkumpul mengelilingi Jerry dan melongo melihatnya seolah dia iPhone baru atau semacamnya. Kemudian wakil kepala sekolah memperkenalkan dia sebagai siswi baru, Jessie. Hai, aku Jessie dan aku ingin beritahu kalian satu rahasia. Kemudian dia mulai melepaskan wignya dengan cara yang sangat dramatis, membuat semua siswa terkesiap kaget. Apa, menurut kalian aku tak cantik? Aku memegangi perutku dan berusaha mengontrol tertawaku. Kau sangat cantik. Oh, konyol. Aku tak hanya cantik, aku ini juga jago musik. Kemudian dia mengeluarkan biola dan mulai membuat suara-suara bising yang memekakkan telinga. Apalagi aku ini bunga kecil yang rapuh. Kemudian dia mematahkan biola itu menjadi dua di depan mata semua orang yang ketakutan. Itulah petunjukku untuk masuk. Kulepas samaranku dan menunjuk ke Jerry. Dasar ular licin, kau berusaha mencuri para priaku? Semua cowok di sekolah ini milikku. Lalu aku mendatangi Jerry dan menjambak rambutnya. Kenapa kau di sini? Aku sudah mengeluarkanmu. Semua orang terkejut mendengarnya dan bertanya ke wakil kepala sekolah soal itu. Kemudian aku melambaikan bunga yang kupegang. Teman-teman, tak ada Rosie satu-satunya. Ini bunga yang menandai Rosie dan ini terlihat palsu bagiku. Para cowok pun jadi makin naik pitam ke wakil kepala sekolah. Baiklah, aku yang melakukannya. Memangnya kenapa Rosie satu-satunya itu tak nyata selama itu berhasil? Toh kulakukan ini hanya untuk membangkitkan lagi sekolah ini. Sekolah ini layak dapat kepala sekolah yang berdedikasi sepertiku. Bukan yang dulu yang bahkan tak pernah muncul dan bisa saja pensiun sekarang. Dengan putus asa dia berteriak saat sekelompok siswa yang tak puas menariknya keluar. Sisanya berlari ke arahku dan berkata mereka merindukanku. Jadi bahkan di antara semua kebohongan itu, pertemanan kami masih nyata. Dan lebih baik lagi, kini aku tak merasa pusing atau tak enak badan sama sekali. Semua orang di sini untuk menghiburku. Cowok-cowok, ayah, dan tentu saja calon pacarku, Jerry. Kami belum pacaran karena cewek harus jual mahal. Tiba-tiba ada suara menyela selebrasi kami. Itu Nick. Pelatih tim nasional. Penampilan yang bagus. Apa kau pertimbangkan lagi untuk bergabung dengan tim? Mempertimbangkan lagi? Nick, anggap aku 100%. Tidak, 1.000.000% setuju. Ya, di sini aku menghadapi ketakutan terbesarku, matematika. Florence, fokus. Berapa 9 tambah 11? A 19 atau B 21? Angka-angka itu berputar di sekelilingku. Aku mulai panik. 9 tambah 11, 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 19? Tidak, 21? Dewa-dewa numerik yang hebat, kenapa ini begitu membingungkan? Kau sangat keterlaluan. Duduklah, aku akan tunjukkan lagi. Aku masih tidak mengerti kenapa aku harus melakukan ini. Ini tidak seperti aku pergi ke sekolah. Ya, aku berhenti sekolah belum lama ini untuk membantu ibu mencari uang. Jika kalian belum tahu, kami sangat miskin. Ngomong-ngomong, aku Florence, 15 tahun dan luar biasa. Ya, sepertinya.
Aku tahu aku sangat bodoh, tapi untungnya kakak laki-lakiku Thomas tidak memiliki otak yang sama denganku. Orang itu makan ilmu pengetahuan untuk sarapannya. Dia bersekolah di SMA elit tentu saja dengan beasiswa. Dan selalu menjadi siswa terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Dia jenius. Ibu selalu bilang dia satu-satunya tiket keluar dari kemiskinan. Itu sebabnya dia punya 3 pekerjaan sekaligus. Sementara aku jual besi tua ke tempat rongsokan untuk mendukung studinya. Kami bertiga telah kerja keras menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami. Namun, suatu sore, tiba-tiba aku melihat poster Thomas yang menuduhnya mematahkan lengan teman sekelasnya. Omong kosong apa ini? Aku merobek semua poster itu, lalu pulang ke rumah dan melihat sekelompok gangster sedang merusak barang kami. Ibuku dan Thomas di pojokan memohon agar mereka berhenti. Hentikan, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kulakukan, anak nakal? Aku menagih ganti rugi untuk korban kakakmu. Dia melawan orang yang salah, anak dari keluarga kaya raya. Kau salah orang. Thomas tidak akan menyakiti seekor lalat pun, kan Thomas? Aku menoleh kepadanya tapi dia hanya menunduk dengan rasa bersalah dan kalah. Berapa biayanya? $3.000. 3.000? Kamu bercanda kan? Apa aku kelihatan bercanda? Lepaskan dia. Hentikan saja, kalian semua. Lalu ibu bergegas ke dapur dan membawa kembali semua toples tabungan kami. Jumlahnya sekitar $1.000. Ambil saja dan tinggalkan kami sendiri. Sisanya aku bayar nanti. Preman itu melepaskanku dan mengambil toples. Kami kembali bulan depan mengambil sisanya. Ibu berlutut. Ia tampak begitu putus asa di antara barang-barang yang berantakan. Bu, Florence, aku sangat menyesal. Biar aku bantu, sekolah sudah menskorku selama 1 bulan penuh. Aku akan cari pekerjaan, aku akan membayar hutang. Tidak, anakku, gunakan waktumu untuk belajar. Setelah kembali ke sekolah, jadilah murid yang sempurna. Jadi tidak ada yang akan meremehkan kita lagi, oke? Tapi bagaimana hutangnya? Serahkan padaku. Aku akan kerja beberapa shift tambahan dan semua akan beres. Sekarang pergilah belajar. Terima kasih, Ibu. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Lalu dia pergi. Saat itulah senyum ibu hilang. Aku tahu ibu hanya mengatakan itu agar Thomas bisa tenang. Kenyataannya tidak ada jumlah shift ekstra ibu yang bisa memberi kami $2.000 pada bulan depan. Aku pikir jika perhitungannya benar, semuanya tergantung padaku untuk menyelamatkannya. Ku coba cari pekerjaan, tapi entah kenapa semuanya hanya bertahan selama 1 shift. Misalnya di restoran ini, semua makanan dan minuman jatuh begitu saja dari nampanku. Atau saat aku bekerja di lokasi konstruksi, dan kakiku tersangkut di benda yang baru saja aku bangun. Aku pulang dengan perasaan lemas. Saat itu ada ketukan pintu. Itu Matthew, sahabat Thomas. Aku bisa rasakan pipiku memanas. Halo, bumi untuk Florence. Kau izinkan aku masuk atau kita akan berdiri di sini dengan canggung? Oh, tentu saja. Masuklah. Kamu terlihat lelah. Kamu baik-baik saja? Ini cuma masalah dengan Thomas. Aku sudah berusaha mendapatkan pekerjaan untuk membayar hutang, tapi tidak ada yang berhasil. Aku turut berduka untuk keluargamu. Aku ingin bantu, tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Setelah pembicaraan, Matthew mencarikanku pekerjaan pembantu di rumah sepupunya. Pembantu lain sedang mengajakku berkeliling. Keluar! Seorang berlari melewati kami sambil menangis. Apa itu? Itu adalah Tuan Paul yang sedang mengamuk. Dia adalah anak haram dari mendiang tuannya. Dan baru dibawa ke sini 5 tahun yang lalu oleh kakeknya. Dan katakan saja Nyonya Stephanie, ibu tirinya tidak begitu senang dengan hal itu. Mereka sudah saling bermusuhan sejak saat itu. Gadis yang baru kamu lihat kesayangan Nyonya Stephanie. Dia duri dalam daging bagi Tuan Paul untuk sementara waktu. Maka aku harus temukan cara mendapatkan sisi baik mereka berdua untuk membuktikan bahwa aku sempurna untuk pekerjaan ini. Oke, hari pertama di tempat kerja. Nyonya Stephanie mengeluhkan koleksi mobil-mobilan Paul. Jadi kubuang semuanya. Tapi Paul menjadi marah besar dan mengobrak-ngabrik tempat barang rongsokan untuk menemukan satu persatu. Maaf, Tuan Paul. Hanya saja Nyonya Stephanie, ups. Dia segera bergegas pergi menemui Nyonya Stephanie. Aku merasa tidak enak, jadi aku menebus kesalahan di antara mereka. Aku memasak sup kesukaannya dan mengatakan bahwa Nyonya Stephanie membuatnya sebagai permintaan maaf. Tapi saat dia mengambil suapan pertama, wajahnya berubah menjadi hijau dan berlari ke toilet terdekat. Ups. Suatu hari saat hujan, aku sedang membuang sampah dan melihat seorang wanita aneh mengintip dari pagar. Dia tiba-tiba tersandung, jadi aku membantunya berdiri, bertanya apakah dia sedang mencari seseorang, tapi dia langsung lari. Wow, Yesus, sudah berapa lama kamu di sana? Cukup lama. Masuklah ke dalam. Di luar dingin sekali. Tentu saja. Kemudian pada hari itu aku sedang membersihkan kamar Nyonya Stephanie ketika tanpa sengaja menjatuhkan kotak perhiasannya. Kotak itu jatuh ke lantai, menumpahkan perhiasannya kemana-mana. Salah satu gelang patah menjadi 2. Aku panik mengantonginya untuk diperbaiki nanti saat kepala pelayan yang kasar membuka pintu. Aku minta maaf dan berjanji untuk memperbaikinya, tapi dia bersikeras memecatku. Saat itu Paul masuk dan memerintahkannya untuk membiarkannya. Paul tinggal dan melihatku memperbaikinya. Di mana kau belajar itu? Bukan apa-apa. Aku tumbuh di taman trailer. Semua yang kami miliki dari tempat rongsokan. Hanya perlu sedikit perbaikan. Aku sudah melakukannya sejak lama, jadi... Kau punya bakat, selain itu menggunakan kembali barang-barang itu keren. Terserah apa katamu, pria cantik. Kamu mau jalan-jalan sekali-sekali? Semacam kencan? Mungkin. Tidakkah pacarmu akan cemburu?
Pacar apa? Aku masih jomblo dan siap untuk berkencan sekarang. Tentu saja, kenapa tidak? Di akhir pekan, Paul mengajakku ke kedai kopi favoritnya dan aku bisa melihat sisi lain yang lebih lembut dan penuh perhatian. Ternyata dia tidak pernah punya pacar, jadi aku membuatkan dia tutorial merayu. Tentu saja dengan harga tertentu. Pada awalnya aku pikir dia hanya berlatih denganku dengan memberiku bunga dan coklat mewah. Namun dia terus merayuku dengan daftar yang aku buat sendiri. Dia menyiapkan piknik romantis di bawah bintang-bintang di halaman belakang. Mengajakku ke taman dan menyaksikan matahari terbenam bersama. Malam itu kami berjalan kembali ke rumah. Sebelum masuk ke dalam, Paul menghentikanku. Beberapa minggu terakhir ini saat aku mengenalmu, saat-saat terbaik dalam hidupku. Florence, aku pikir aku jatuh cinta padamu. Mau jadi pacarku? Oh, dari mana kamu belajar kata-kata murahan itu? Apa kamu suka? Di sini panas atau karena kamu di sampingku? Hentikan. Aku cuma ingin kau janji untuk berada di sisiku apapun yang terjadi. Aku janji. Ketika Paul pergi, aku kembali ke kamar dan mengeluarkan buku harianku, lalu mencentang kotak terakhir di daftarku. Ya, itu menyenangkan, Paul, tapi semuanya harus berakhir. Sebentar lagi kau akan bayar semua yang kau lakukan pada keluargaku. Aku mengetahui kebenarannya saat Matthew datang ke rumah kami. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Kakakmu ditipu. Dia tidak memulai perkelahian. Seorang pria mengejek keluarga miskin kalian sehingga Thomas menjadi agresif. Setelah kejadian itu, orang itu merasa kesal karena Thomas memukulinya. Dia pura-pura patah tangan dan menyuruh keluarganya mendatangi kalian. Mereka tidak butuh uangmu, cuma mau kalian menderita. Dan siapa orang itu? Dia, Paul, sepupuku. Apa yang dia lakukan salah, jadi aku berada di pihakmu dalam hal ini. Dan satu lagi, Matthew memutar video Stephanie dan preman-premannya yang mengancam ibuku dan meminta lebih banyak uang. Kemarahanku menjadi membara. Saat itu, aku memutuskan untuk membalas dendam. Itulah sebabnya aku menjadi pembantu di rumah Paul, menyabotase hubungannya dengan Stephanie dan membuatnya jatuh cinta padaku. Semua berjalan sesuai rencana sejauh ini. Namun hal berikutnya yang aku tahu, ibu menelpon memberitahu bahwa Thomas dikeluarkan dari sekolah dan kabur dari rumah. Darahku mendidih. Itu dia, hari ini adalah hari di mana Paul akan tamat. Aku mengambil gelang Stephanie yang rusak dan meletakkannya di samping meja tempat tidur. Saat pengecekan harian, kepala pelayan langsung menemukannya dan memberitahu Stephanie. Dia bergegas menegurku karena telah mencuri perhiasannya. Saat itu, Paul menukik untuk membelaku. Paul, kamu harus percaya padaku. Aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin memperbaikinya sebelum mengembalikannya kepada Nyonya Stephanie. jangan khawatir, aku percaya padamu. Kau dengar, aku tahu kamu membenciku, tapi jangan coba-coba menyeret orang yang kucintai. Oh, akhirnya kau buka-bukaan juga ya? Kau dan pacar miskinmu. Dasar payah. Kau benar, kita memang mirip dan itu berarti kita tidak sepertimu. Dasar penyihir jahat. Mari kita lihat bagaimana kamu menyukainya sendirian di jalan. Penjaga, usir mereka sekarang. Detik berikutnya, Paul dan aku dibuang di trotoar bersama barang-barang kami. Melihat dia bergulat dengan barang-barangnya, aku tidak bisa menahan tawa. Bagaimana rasanya dibuang seperti benda yang tidak diinginkan? Menyenangkan ya kan? Apa yang kau katakan? Kau ingat Thomas, orang yang mematahkan lenganmu, orang yang kamu gunakan untuk memeras uang dari keluargaku? Aku adiknya. Aku rasa kamu salah paham. Thomas tidak mematahkan lenganku. Dia hanya mendorongku ke tanah dan bilang jangan bicara omong kosong tentang keluargaku. Aku tidak peduli, tapi Stephanie terus menyuruhku bolos. Dia pasti memanfaatkanku. Kamu mengejek keluargaku karena miskin. Itu sebabnya Thomas sangat marah padamu. Itu tidak benar. Aku juga dulu miskin. Kau ingat wanita yang mengintai di sekitar rumah? Itu ibu kandungku. Dia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Ternyata Paul dan ibunya ditinggalkan oleh ayahnya karena latar belakang mereka yang sederhana. Kemudian kakeknya menemukannya. Meski Paul tidak mau, ibunya memaksa untuk ikut dengan kakeknya agar kehidupannya lebih baik. Namun yang tidak diketahui oleh ibunya adalah bahwa rumah besar itu adalah tempat yang paling dingin dan terisolasi. Itu sampai kau datang. Dan aku tersadar, Paul berkata jujur. Itu berarti aku telah membalas dendam pada orang yang salah. Maafkan aku tidak tahu. Dan sekarang kamu diusir. Thomas sudah pergi dan ada hutang yang sangat besar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hei, tidak apa-apa. Selesaikan satu persatu. Aku tidak marah padamu. Aku hanya harap kamu cerita, tapi tidak apa-apa. Aku tidak suka rumah itu. Bagaimana kakakmu? Dia diusir dan pergi. Aku yakin dia baik-baik saja. Aku bantu mencarinya ya. Terima kasih dan aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana menebusnya. Tidak perlu, aku punya firasat kalau kau tak membuat rencana yang aneh-aneh. Bukan aku, itu sebenarnya sepupumu, Matthew. Aku membawa Paul kembali ke rumahku di mana dia bisa istirahat sementara ibu menangis. Dia bilang Thomas dituduh menjiplak esai sehingga dia tidak bisa lagi bersekolah di sekolah itu. Tapi Thomas terlalu pintar untuk itu. Jadi Paul usul melakukan investigasi. Untuk menemukan esai siapa yang seharusnya dijiplak Thomas, kami masuk ke laboratorium komputer sekolah. Kami sedang mengintip ketika tiba-tiba Paul dicengkram dari belakang dan diseret. Aku perlahan berbalik dan sangat terkejut. Aku lari ke rumah Matthew, menggedor-gedor pintu. Matthew, Paul diculik. Dia pewaris keluarga Adam. Mereka membawanya untuk uang tebusan. Pewaris? Apa maksudmu? Pengacara kakekmu datang menemui Paul dan aku mendengar pembicaraan mereka. Kakekmu sakit, jadi dia memberi kuasa ke pengacara untuk menyerahkan surat wasiat kepada ahli waris tunggalnya, Paul. Surat wasiat? Kau tahu di mana itu? Jika kita menukarnya dengan nama orang lain, mereka akan membebaskan Paul dan mengincar orang itu.
Ide bagus, aku rasa Paul meninggalkannya di kamar tidurnya. Mungkin masih ada di sana. Matthew dan aku bergegas ke rumah Paul. Matthew menyelinap masuk ke kamarnya sementara aku berjaga-jaga. Matthew menukar surat wasiatnya dengan surat wasiat palsu, mengeluarkan korek api dan membakarnya. Saat itu aku menyalakan lampu, membuatnya takut setengah mati. Matikan lampunya, Flores, nanti ketahuan. Maksudmu kamu akan tertangkap? Kemudian aku membuka pintu, memperlihatkan semua orang di keluarganya dan adikku, Thomas. Apa yang terjadi? Masuk ke perangkap sendiri, sepupu? Iya, kamu baru saja ketahuan. Ingat saat kita di laboratorium, aku sangat terkejut melihat adikku sedang menahan Paul. Shh, diamlah atau kita akan ketahuan. Thomas, kupikir kau sudah pergi. Ibu sangat khawatir. Maaf, tapi aku harus selesaikan masalah ini. Keadaan jadi tidak jelas sejak kejadian dengan pria itu. Dan sekarang ini, aku harus buktikan tidak bersalah. Jadi aku kesini dan menemukan ini. Lihatlah. Ternyata esai Thomas sama dengan milikmu, Matthew. Kau memanfaatkanku untuk membalas dendam pada Paul padahal dia tidak bersalah. Kau bilang pada Thomas bahwa Paul menjelek-jelekan keluarga kami dan mengadu domba di antara mereka. Kamu membuat hidup kami sengsara. Aku mempercayaimu. Tidak bisa dipercaya kau bertindak sejauh ini. Kau selalu ingin warisan kakek. Semuanya adalah kompetisi bagimu untuk membuktikan bahwa kamu pantas menjadi penerusnya. Semua usaha itu tetap gagal. Tahukah berapa banyak malam tanpa tidur untuk ku belajar atau menyusun rencana karena khawatir ayah dan ibu akan menyalahkanku karena tidak berusaha. Karena tidak bisa, lebih baik. Dan kau baru saja muncul dan semua orang melihatmu sebagai anak emas. Dan semua usahaku sia-sia. Kenapa kakek? Kenapa bukan aku? Kamu tidak diikut-sertakan dalam wasiat karena keserakahan dan kelicikanmu. Sekarang aku tahu itu kesalahan orang tuamu dan akan ada hukumannya. Dan kamu, Matthew, kamu akan bergabung dengan tentara setelah lulus untuk melayani negara. Belajar disiplin dan jadi orang lebih baik. Pengawal, bawa mereka pergi. Saat Matthew keluar, dia berhenti sejenak saat melihat Thomas dan aku. Aku benar-benar minta maaf untuk semuanya. Lalu dia berjalan keluar pintu. Pada akhirnya, kakek memilih untuk memberikan bagiannya pada Paul. Akan tetapi, Paul menolak. Dia tidak pernah menginginkan uang itu. Yang dia inginkan hanyalah hidup nyaman bersama ibunya. Jadi malam itu dia mengemasi barang-barangnya dan siap untuk kembali ke rumah sejatinya. Melihat Paul, aku sadar menyimpan kebencian tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya membuat banyak derita dan bahkan menyakiti orang lain yang tidak bersalah di sepanjang jalan. Yang terbaik adalah fokus pada dirimu sendiri. Lakukan yang kau bisa dan semuanya mengikuti. Setelah semua misteri terbongkar, kami bebas hutang dan Thomas bisa kembali sekolah dengan beasiswa penuh. Selain itu, untuk mengimbangi apa yang telah kami alami, kakek Paul memutuskan memulai sebuah dana amal dan keluargaku adalah orang pertama yang menerimanya. Mereka bahkan bantu ibu mendapatkan pekerjaan tetap. Sedangkan aku menemukan bakat membuat sesuatu dan mendapatkan tempat magang di sebuah studio tembikar. Rekan kerjaku telah menjadi keluarga besarku. Mereka selalu mengejekku setiap kali dia menjemputku. Ayo, kita akan pergi ke tempat yang sangat istimewa. Kemana? Kejutan, pegang erat-erat. Voila, akhirnya selesai. Bagian yang paling melelahkan saat pindah rumah adalah harus menata kembali koleksi Birkenku. Tapi paling tidak ruang gantiku lebih besar dari yang sebelumnya, jadi tak apa. Sekarang aku harus memilih baju yang sempurna untuk sekolah besok. Kesan pertama itu sangat penting. Ini baju favoritku saat ini. Tapi mari kita tanya pendapat yang lain. Ibu, ayah, gimana? Queen Bee baru SMA Wellston akan datang. Adele, di sana kau rupanya. Ini beberapa barang baru. Oh, barang-barang. Aku suka kejutan. Apakah ini? Ibu, bukankah ini untuk para pelayan? Sayangku, rupanya warga yang berada di lingkungan ini sudah jadi target geng perampok berbahaya. Demi keamananmu, sebaiknya kau sederhanakan pakaianmu, paling tidak sampai mereka menangkap pencurinya. Aku tahu ini tak ideal, tapi keamanan utama. Ayo sayang, bukankah kemeja ini cantik? Tidak, tak begitu. Aku tak mau terlihat mati memakai kain lap itu. Orang tuaku mungkin hanya bersikap berlebihan. Kita lihat saja. Rupanya beberapa cewek telah dicuri tas Hermesnya, yang lain gelang Cartier-nya, dan cowok yang hilang Rolex-nya. Tidak. Aku tak akan biarkan penjahat mencuri kesayanganku yang berharga. Pagi berikutnya, aku turun dengan berat hati memakai baju yang sangat membosankan itu. Pakaian itu gatal dan sangat bau. Sayang, ini hanya untuk sementara. Kau malaikat kami satu-satunya dan kami jelas tak sanggup jika sampai terjadi sesuatu padamu. Baiklah, mana sopirku? Aku ingin naik Porsche hari ini. Paling tidak itu masih bisa menyelamatkan kedatanganku yang mewah. Tentu saja tidak. Jika kau lakukan itu, sekalian saja kau gunakan suara untuk menarik perhatian pencuri itu. Kurasa yang terbaik kau naik bus. Naik bus? Sebelum aku bisa protes lagi, ibu menciumku di kening, menangis dan lari dengan histeris. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Hebat, sebegitu khawatirnya padaku. Sekarang aku tak punya pilihan kecuali temukan halte bus dimanapun itu. Aku berkeliling di sekitar tikungan saat tiba-tiba ada teriakan memekakan telinga dari belakangku. Pencuri, awas! Aku berputar melihat ada laki-laki berlari ke arahku, jadi aku segera melesat pergi. Tapi segera aku merasakan pencuri itu menggapaiku. Ketakutan, aku berjongkok dan mengangkat tasku. Ini, ambillah, jangan sakiti aku. Tapi tak ada jawaban. Aku mengintip ke atas dan melihat pria itu ada di depanku dan sedang menahan penjahat. Ternyata bukan dia pencurinya, dan pencuri yang sesungguhnya tak sedang mengejarku. Ups, memalukan.
Ayo kita pergi saja secepatnya. Tapi aku akhirnya menabrak sebuah mobil yang mentereng. Apa kau tak apa? Bukankah ini cowok yang baru saja menangkap pencuri itu? Aku mematung. Dia sangat tampan. Aku hendak menjawab saat mobil itu terbuka dan ada pria kaya yang pemarah ini segera mendatangiku. Apa kau buta? Kau menggores mobilku. Ayo bayar. Biarkan dia sendiri, Bernie. Dia tampan dan baik. Sungguh berbeda dengan si Bernie yang arogan itu. Ternyata dia dipanggil Roy, dan kami semua satu sekolah. Lebih baik lagi, Roy menawarkan mengantarku ke sana dengan mobil mewahnya. Sungguh disayangkan aku bertemu cowok keren ini dengan terlihat berantakan. Andai dia tahu asliku, dia akan sangat jatuh hati padaku. Kami cocok satu sama lain. Kami bahkan punya mobil yang serasi. Kami sampai di sekolah mendapati para fangirl menunggu untuk menyapa Roy. Masuk akal, dia tampan dan sangat kaya. Apa yang tidak disuka? Roy memberitahu aku baru di sini, tapi sepertinya mereka tak senang melihatku. Roy, kau baik sekali membantu mereka yang kurang beruntung. Rakyat jelata ini. Andai saja mereka tahu aku yang sesungguhnya. Untuk buktikan ke Roy kalau aku jauh lebih baik dari cewek lainnya, hari berikutnya, kuselipkan baju desainer ke sekolah untuk berganti. Saat aku melihat Roy, aku segera mendekat untuk memukaunya. Tapi Maya si fangirl menyebalkan itu kembali menyela kami. Usaha bagus anak baru, tapi baju tiruanmu tidak akan membuat siapapun terkesan. Kau sebaiknya tak menilai seseorang dari pakaian mereka. Kau baik sekali, Roy. Tapi kami berdua tahu kalau hanya cewek channel sepertiku yang akan cocok untukmu. Semua orang mulai ribut, tapi Roy hanya mengusir mereka pergi. Terima kasih berkat para peniru itu aku kehilangan kesempatanku dengannya. Setelah kelas, aku ganti pakaian lagi ke baju biasa membosankan milikku bersiap pulang naik bus. Kainora apa ini? Tiba-tiba Roy lewat. Kemeja yang imut, kurasa ini lebih cocok denganmu. Tak ada salahnya berdandan sederhana. Itu menonjolkan kecantikan alami dengan lebih baik. Wah, sepertinya Roy bukanlah orang yang suka pamer. Sungguh suatu berkat terselubung pura-pura menjadi miskin ini. Roy jelas lebih menyukaiku begini, jadi aku sebaiknya meneruskannya. Pernah aku dorong sepeda hingga ujung jalan dan menunggu Roy lewat agar aku bisa beralasan kalau itu rusak dan minta tumpangan. Itu jelas bukan karena aku tak tahu caranya naik sepeda. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menempel ke Roy. Ku bilang padanya aku belum kenal siapapun di sekolah atau apa saja yang bisa jadi alasan membuatnya mengajakku ke kantin. Tapi lihatlah makanan itu. Sungguh, apa kita seharusnya makan ini? Oh, kita biasanya tak pernah makan seperti ini di rumah. Kelihatannya enak. Untungnya, Roy merasa lebih kasihan lagi padaku dan dengan perhatian menjelaskan menunya. Hari berikutnya, aku bawa makananku sendiri dengan menu kesukaan Roy, mac and cheese, yang jelas dimasak oleh chefku. Tapi dia tak perlu tahu itu. Dia jelas menikmatinya, tapi kemudian berkomentar, Adele, kau seharusnya tak buang-buang uang dan tenaga untukku seperti itu. Habiskan saja untukmu sendiri. Meskipun dia kaya, dia sangat peduli terhadap orang lain. Bagaimana mungkin aku tak pernah memikirkan hal-hal seperti ini? Di akhir pekan, aku pergi ke sebuah pasar malam yang disponsori oleh orang tuaku di kota terdekat. Aku berjalan-jalan sendiri dan tiba-tiba melihat wajah yang tidak asing sedang menjual apel karamel bersama beberapa anak kecil. Oh tidak, Roy. Apa yang dia lakukan di sini? Dia tak boleh melihatku dandan seperti ini. Sebelum aku sempat menghindar, matanya langsung tertuju padaku. Roy, halo. Kenapa kau melihatku aneh? Pakaian ini buatan tangan. Dan ibuku mendapat sepatu ini di suatu tempat. Cukup tentangku. Kenapa kau di sini? Oh, aku jadi sukarelawan di panti asuhan. Anak-anak ini, mereka yang menanam apel-apel ini. Oh ya Tuhanku, apa cowok ini bisa lebih manis lagi? Meskipun dia berkecukupan, dia sangat sederhana dan rendah hati. Dan dia ingin membuat perbedaan. Aku harus belajar banyak darinya. Kemudian aku naik bus kembali ke kota dengan Roy. Kami lanjut mengobrol hingga keluar dari bus, tapi kemudian mobil convertible ini berhenti di samping kami. Itu Bernie dan Maya. Oh tidak, jangan biarkan dia menyeretmu rendah seperti itu sayang. Mana Rolls Royce-mu? Apa ini? Bukankah ini arsip Chanel? Adele, apa kau? Ya, benar. Ini palsu. Sekarang silakan pergi. Kuraih lengan Roy dan menariknya ke arah berlawanan. Adele, apa kau tak apa mendiskreditkan citra dirimu di depan Bernie seperti itu? Maksudku, dia populer dan kaya. Semua orang ingin membuatnya terkesan. Aku bukan pemanjat sosial macam itu. Dia orang sombong yang suka memerintah. Tak sepertimu, Roy sepertinya tersentuh oleh kata-kataku saat dia mengajakku ke perkebunan anggur dengannya akhir pekan berikutnya. Oke, jadi kukira Roy mengajakku ke sini untuk relaksasi dan udara segar. Aku tak menyangka akan disuruh melakukan beragam tugas. Ini mungkin caranya memberiku tantangan, dan tak mungkin aku akan gagal. Para pekerja di sini adalah imigran dari berbagai negara. Tapi berkat seringnya aku berpergian, aku tahu sedikit bahasa asing. Cukup untuk meminta mereka menunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan kebetulan orang tuaku terobsesi dengan anggur klasik. Jadi aku tahu bedanya Chardonnay dari Cabernet Sauvignon. Oh, anggur ini akan menjadi Malbec yang lezat. N'est-ce pas pire? Oh, aku belajar berbagai bahasa dan menonton macam-macam dokumenter untuk meningkatkan keterampilanku. Itu bukan apa-apa. Kemudian Roy perlu perbaiki atap gudang, jadi dia memanjat tangga sementara aku tetap berada di bawah dan memberikan peralatan kepadanya. Tapi tangga itu mulai bergoyang dan dia berteriak kepadaku untuk lompat mundur. Tetapi aku tetap berada di sana dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Apa kau baik-baik saja? Itu berbahaya. Kenapa kau tak menghindar?
Aku tak bisa melihatmu terluka, dan juga mendapatimu jatuh padaku hanyalah yang kuinginkan. Kami beristirahat di sudut, dan itulah saat Roy memberitahuku bahwa dia menyukaiku. Kurasa kau pribadi yang unik, tapi aku tak ingin ada rahasia di antara kita. Aku juga menyukaimu. Dan benar, kita sebaiknya tak menyimpan rahasia, jadi aku ingin mengaku. Keluargaku sebenarnya kaya, sangat kaya. Aku minta maaf karena tak memberitahumu lebih awal. Bagaimana denganmu, Roy? Apa kau punya rahasia? Sebenarnya orang tuaku yang punya perkebunan ini. Hanya saja para pekerja tak tahu soal ini, jadi tolong jangan beritahu mereka. Roy yang sederhana, dia yang terbaik. Dia juga sangat pengertian mengenai alasan kenapa aku harus menyembunyikan latar belakangku yang sesungguhnya. Akhirnya pemimpin geng perampokan tertangkap. Semuanya sepertinya kembali normal. Dan ini artinya aku bisa secara publik kembali jadi diriku sendiri lagi. Semua melihatku dengan pandangan yang berbeda. Hanya saja, Roy sama sekali tak terlihat terkesan. Saat aku mengajaknya ke restoran kesukaanku, dia memberitahuku dia tak suka tempat yang penuh sesak itu. Ditambah lagi dia punya banyak pekerjaan di perkebunan. Aku sangat ingin pergi kencan yang layak dengan Roy, tapi kurasa bersamanya saja sudah cukup. Jadi aku setuju membantunya di perkebunan. Saat kami menunggu supirku menjemput kami, seseorang melompat keluar dari semak-semak dan merampas kalung emasku. Saat ku pegang leherku dengan kaget, Roy melesat mengejarnya dan mencengkram punggungnya. Kuperhatikan perampok itu mengatakan sesuatu ke Roy sebelum kabur. Aku kemudian bertanya kepada Roy soal itu, tapi dia hanya mengangkat bahu. Hari berikutnya di sekolah, ada wanita dengan pakaian compang-camping berlari masuk dan mengatakan bahwa ia harus segera menemukan putranya. Saat melihat Roy, dia segera mendatanginya. Oh, di sini kau rupanya. Kukira terjadi sesuatu padamu. Seseorang bilang kau dalam masalah. Semua orang mulai berceloteh. Roy, kau kan kaya. Kenapa tak kau belikan ibumu pakaian yang bagus? Dia terlihat kebingungan, kemudian bergumam. Aku tak kaya, aku bohong. Apa? Kenapa? Kau selalu bilang uang tak masalah, tapi kau hidup dengan topeng ini? Roy menghindari mataku, menggumamkan maaf lalu mengajak ibunya keluar. Jadi, selama ini aku tak tahu siapa dia sesungguhnya. Merasa terluka dan tertipu, kuteriakan bahwa sudah berakhir di antara kami. Hatiku terbelah dua, ini sungguh mengerikan. Kemudian aku sampai rumah melihat orang tuaku panik. Seseorang telah mengirimi mereka surat ancaman mengatakan aku akan datang saat kalian tak menduganya dan mengambil semua yang aku mau. Orang tuaku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padaku. Jadi mereka menyewa bodyguard untuk melindungiku. Dan esoknya seluruh skuad muncul dan yang sangat mengejutkanku di antara mereka ada Roy. Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini tipuanmu? Aku membalas iklan itu. Aku tak tahu kalau itu untukmu. Kumohon Adele, aku butuh pekerjaan ini. Aku sungguh membutuhkan uang itu. Aku benci dia bohong padaku, tapi aku tak bisa setega itu. Jadi aku setuju kalau dia bisa jadi bodyguardku. Selama dia tahu batasannya, ada Roy yang mengikutiku kemana-mana sangat menyebalkan. Jadi saat Bernie muncul dan mengajakku kencan, meskipun tak sungguh suka si brengsek itu, aku pun menyetujuinya. Rasanya menyenangkan berdandan dan dibawa ke restoran berkelas. Dan rasanya bahkan lebih baik melihat betapa marah Roy terlihat. Di perjalananku ke restoran, Roy menghentikanku. Bernie tak seperti yang kau kira. Tolong menjauhlah darinya. Kuanggap kata-katanya sebagai rasa cemburu dan mengabaikannya. Apa yang dikatakannya membuatku semakin bertekad untuk lebih dekat dengan Bernie. Jadi ketika dia menyarankan mengadakan pesta di rumahku untuk ulang tahun ke-16 dan mengundang semua temanku, aku langsung setuju. Pestanya luar biasa. Sudah lama sekali aku tak bersenang-senang dan melupakan sejenak kejadian baru-baru ini barang sebentar. Berkat Bernie. Tunggu dulu sayang, aku sudah siapkan hadiah besar untukmu. Cahaya lampu mati dan aku menunggu, bertanya-tanya apakah itu. Tapi itu agak terlalu lama. Aku memanggil Bernie, tapi tak ada. Aku juga tak dengar dari Roy. Menyadari ada yang salah, ku cari jalan masuk ke rumah dan tiba-tiba dipegang seseorang. Shh, biar ku tunjukkan sesuatu padamu. Dia memanduku ke garasi dan aku melihat Bernie mencoba menyalakan supercar. Di sampingnya ada tas penuh perhiasan berharga. Cepat juga, tapi aku tak kesini sendiri. Ya, tapi timmu sudah diringkus. Kemudian Roy membuka pintu garasi dan para polisi masuk untuk menangkap Bernie. Di luar kulihat beberapa perampok di arah keluar dengan diborgol. Kau lagi, kau bisa belagak sok tinggi dan perkasa sesuka hati, tapi kau tak ada bedanya denganku. Ternyata, bahkan setelah pemimpinnya ditangkap, geng perampok masih hidup dan baik-baik saja. Dan Bernie adalah anggotanya. Dia hanya berpura-pura kaya untuk membodohi korbannya dan memberi info ke geng itu. Mengetahui latar belakangku yang asli, dia yang mencuri kalungku tapi misi itu gagal karena Roy menghentikannya. Sebagai balasan, Bernie membocorkan informasi soal keluarga Roy. Aku seharusnya mengekspos topeng anak orang kayamu itu lebih cepat. Kubiarkan kau lolos beberapa kali karena menghargai persahabatan kita. Tapi kau masih tak biarkan aku sendiri. Sahabat yang keliru memfitnah mencuri saat itu? Saat dia dituntun pergi, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana dengan surat itu? Kenapa kau lakukan hal bodoh yang tak perlu? Bernie tampak bingung dan bersikeras dia tak punya waktu untuk menulis hal tak penting seperti surat.
Itu aku menulisnya. Aku tahu Bernie tak akan berhenti berusaha mencuri darimu dan aku tak ingin kau terluka. Jadi ku kirim surat peringatan ke keluargamu untuk perlindungan. Roy berjalan keluar, tapi aku pergi mengejarnya. Bagaimana dengan beberapa tuduhan antara kau dan Bernie? Apa ini alasan kenapa kau harus menjalani kehidupan palsu? Roy menjelaskan dia dan Bernie dulunya bersahabat. Roy selalu miskin sementara keluarga Bernie sedikit lebih baik. Roy tahu kalau Bernie terlibat beberapa pencurian kecil, jadi Roy berusaha menghentikannya. Hanya saja dia membalas dendam dengan menuduh Roy. Meski tak ada bukti spesifik, karena latar belakang keluarganya yang miskin, orang-orang selalu berasumsi dia pelakunya. Jadi saat Roy pindah sekolah, dia putuskan untuk pura-pura kaya, jadi tak akan ada yang menuduhnya lagi. Oh, Royku yang malang. Kenapa menjaga keseimbanganku ini sulit sekali? Aduh, Roy membantuku berdiri dan memeriksa apa aku terluka. Kau tak harus melakukan ini, jalani saja kehidupanmu senyaman sebelumnya. Tidak, aku ingin lakukan ini. Dengan cara ini aku bisa bersepeda menemuimu kapanpun aku mau. Mobil mentereng atau pakaian mewah tidak mengubah nilaiku sebagai pribadi, tetapi bekerja denganmu terasa menyenangkan. Dan apa kau tahu, meski pakaianmu tak serapi seperti pertama kali kita bertemu, aku masih sangat menyukaimu. Halo, namaku Hope dan hidupku menjadi luar biasa. Orang tuaku berasal dari India dan mereka pindah ke sini saat ibuku mengandungku. Keadaan sulit saat aku masih bayi, tapi saat aku berusia 7 tahun, semuanya berubah. Ayahku menciptakan aplikasi super keren untuk mendeteksi penyakit dari ponsel. Jadi kami menjadi kaya dan pindah ke Beverly Hills. Kana, lihat, rumah besar di sana itu milik Rihanna. Ya Tuhan, Rihanna benar-benar tetanggaku. Wah, Beverly Hills adalah surga. Tapi ada satu masalah kecil, aku tidak punya teman. Kami pindah selama musim panas, jadi aku harus menunggu 3 bulan untuk bertemu anak-anak di sekolah baruku. Aku sangat bosan di rumah besar ini. Suatu hari aku memutuskan untuk pergi ke taman bermain. Ada begitu banyak anak bermain dan bersenang-senang. Aku mencoba mendekati mereka, tapi mereka tidak peduli. Jadi aku memutuskan untuk menonton mereka dari atas panjat tebing. Hei, kamu di sana? Aku? Duh, siapa lagi yang jungkir balik seperti monyet di atas sana? Kamu anak baru? Kami sedang bermain putri, ayo bermain dengan kami. Ya! Aku melompat turun dengan cepat hingga hampir terluka. Dan begitulah aku bertemu Meg dan Becky. Aku kaget saat mengetahui bahwa Becky adalah tetanggaku. Rumah kami bersebelahan dan aku benar-benar bisa berbicara dengannya dari balkon. Meg di sisi lain tinggal di ujung jalan, jadi kami memutuskan untuk bertemu setiap sore dan bermain sampai matahari terbenam. Kemudian sekolah akhirnya dimulai dan kami menjadi trio yang ikonik. Becky gadis tercantik dengan rambut pirang, gigi sempurna sehingga tidak perlu kawat gigi. Meg gadis aktif dan atletis, seorang jenius sepak bola dalam kata-katanya. Sementara aku gadis baru misterius yang berteman dengan 2 gadis paling populer di sekolah. Dan semuanya tetap baik-baik saja saat kami masuk SMA bersama. Aku bukan lagi gadis baru misterius. Popularitas bukanlah hal yang kuinginkan. Aku senang sekali bisa menemukan tempatku di Touch Club. Hey Hope, Meg mengajak kita ke mall sore ini. Kamu mau ikut? Oh, tidak bisa. Keluargaku merayakan Diwali hari ini. Diwali kedengarannya seru. Bolehkah aku ikut? Kami belum pernah mengundang orang non-India untuk festival Diwali sebelumnya. Tapi karena kamu sahabatku, kurasa ibu tidak keberatan. Yeay! Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untukmu. Ini, kapanpun kita dekat, akan bersinar seperti ini. Wow, kamu yang membuatnya? Lihat, kamu benar-benar berbakat. Kalau kamu mau, Becky kita sudah bicara ini, bergabung dengan Touch Club sudah cukup bagiku. Sekarang mari kita mulai sebelum ibuku memarahi kita berdua. Becky segera datang dan dia sangat bersemangat. Dia membantu kami mendirikan tenda, membantuku memakai sari, dan bahkan ikut berdoa. Semua orang senang dengan kehadirannya, Diwali berjalan dengan baik. Ibuku sangat senang mengajari Becky tentang budaya India. Sore harinya, hujan deras mulai turun, jadi Becky menginap semalam. Kami sedang minum teh di ruang tamu ketika aku dengar suara ketukan keras di pintu. Aku membuka pintu dan ternyata Meg basah kuyup karena hujan. Ya Tuhan, Meg, kamu baik-baik saja? Becky bilang untuk menunggu kalian di taman. Aku sedang menunggu ketika hujan mulai turun. Aku ke rumahnya dan diberitahu kalau dia di sini seharian. Kenapa tidak memberitahuku? Oh tidak, Meg, aku minta maaf. Aku lupa kirim pesan. Kamu lupa? Kita sudah berteman sejak kita masih memakai popok. Tetapi saat Hop muncul, kamu meninggalkanku. Itu tidak benar. Apa itu di pergelangan tanganmu? Hop juga? Gelang persahabatan, aku bisa membuatkannya untukmu jika kau mau. Jadi begitu caramu memandangku selama ini, hanya tambahan. Meg, tunggu. Dia tidak berhenti, tapi berjalan lurus ke arah hujan dan semuanya berubah sejak hari itu. Kami coba berdamai di sekolah, tapi dia bersikap seolah kami tidak terlihat berhari-hari. Dan bahkan memulai kelompok baru dengan tim sepak bolanya. Becky yang malang, dia tampak sangat terluka. Wah, kalau bukan karena burung cinta, katakan padaku Becky bagaimana rasanya digantikan. Sakit kan? Kami mengerti, kau menemukan teman baru, tidak perlu menyombongkannya di depan kami. Hop, apa kau belanja di Goodwill lagi? Apa di rumah baik-baik saja? Kurasa gelandangan yang meminjam mantel ini darimu membutuhkannya kembali. Ingatkan kami, Meg, apa ibumu masih perlu potongkan daging kecil-kecil sebelum kau makan? Itu 4 tahun yang lalu, beraninya kau. Benarkah? Bagaimana dengan kecelakaan di ranjang itu?
Anak buahnya tertawa terbahak-bahak, bahkan Becky tak dapat menahan tawanya. Sejak hari itu Meg bertekad untuk naik ke punggung kami. Kami tahu dia pasti masih marah pada kami, jadi kami memutuskan untuk menjaga jarak setiap kali kami melihatnya. Akhirnya aku punya waktu sendiri, tapi tiba-tiba Becky datang tergesa-gesa. Hope, guru teknik memasang lembar pendaftaran untuk kompetisi teknik nasional tahunan. Dan coba tebak, aku sudah mendaftarkanmu. Tahun ini kau akan menang. Beck, sebaiknya tidak. Aku belum siap. Kompetisi itu sangat ketat. Bagaimana jika aku tidak lulus babak penyisihan? Ya, kau tahu apa yang lebih buruk? Tidak muncul sama sekali. Jadi berikan segalanya dan ciptakan sesuatu. Kau bisa, Hope. Tidak, kau tidak, Halo, Nona. kau lagi? Apa kamu tidak lihat kami sedang bicara, Charles? Aku tidak bicara padamu. Hai Hope, aku lihat kamu daftar. Aku tahu kau akan menang. Peringatan penguntit. Terima kasih, Charles. Meski aku melakukan ini di luar kemauanku. Jika kau mau, aku bisa bantu bertukar pikiran. Tidak, aku baik-baik saja. Aku akan mencari tahu. Kapan kamu akan belajar? Bahkan jika dia sedang bersemangat dan kamu adalah tetes air terakhir, dia akan tetap berkata tidak. Move on saja, kamu telah terobsesi dengannya sejak sekolah menengah, itu tidak lucu lagi. Becky, itu jahat. Ayo pergi. Becky kemudian meminta maaf padaku dan bilang kalau dia hanya ingin membantu. Selain itu, pemenang akan mendapat hadiah sebesar $80.000. Aku menangis terseduh-seduh melihat banyaknya angka nol. Itu saja, aku akan memberikan segalanya untuk yang satu ini. Aku mengerjakan desain sepanjang malam yang membuatku sangat lelah dan rewel di sekolah. Tapi sejauh ini, aku tidak menghasilkan apa-apa. Suatu hari aku kesiangan dan terlambat ke sekolah. Aku lari mengejar akhir jam pelajaran pertama, ketika ada lengan mencengkramku. Hei, kamu baik-baik saja? Kamu tampak kelelahan. Aku baik-baik saja, berhentilah mengikutiku, Charles. Tidak, aku tidak mau kencan denganmu. Tidak, aku tidak menyukaimu, tinggalkan aku. Saat itu, bel berbunyi, jadi lorong dipenuhi oleh siswa. Dan mereka mendengar apa yang aku katakan. Semua orang menertawakan Charles. Katakan padanya, Bestie, kami tidak menyukaimu, Charles. Enyahlah. Aku hendak meminta maaf ketika dia pergi dengan malu. Mungkin itu yang terbaik. Aku mulai lelah menolaknya setiap hari. Aku memiliki terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Aku punya ide untuk aplikasi dan aku tahu keluargaku bergantung padanya. Dalam waktu singkat, aku berhenti khawatir dan mulai merasa percaya diri. Aplikasiku memang sebuah mahakarya. Suatu hari saat istirahat, aku berada di bilik kamar mandi ketika aku mendengar hal yang paling mengganggu. Apa kamu dengar tentang Hop? Ku dengar aplikasi ayahnya sekarang gagal, dan mereka jatuh miskin hingga mungkin harus pindah ke rumah susun. Ya, aku mendengarnya. Siapa yang mengira bahwa Hop yang agung dan perkasa dulunya tinggal di rumah susun? Sungguh tragis. Kepalaku berputar, masalah keluargaku adalah rahasia. Siapa yang beritahu mereka? Penyihir Meg itu? Tidak mungkin dia tahu, dan kemudian aku tersadar. Itu Becky. Dia satu-satunya yang ke rumahku sepanjang waktu. Itu sebabnya dia daftarkan aku ke kompetisi ini. Dia tahu. Aku bisa merasakan kemarahan mendidih saat aku bergerak menemuinya. Aku melihatnya di bangku penonton, duduk sendirian. Hebat. Becky, bagaimana bisa kau? Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, sebuah tamparan mendarat di wajahku. Itu sangat sakit sampai aku tak bisa melihat. Jangan pernah mendekatiku lagi. Jangan pernah menyebut namaku lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Apa yang kau bicarakan? Aku yang seharusnya mengatakan itu. Kau benar-benar berpura-pura menjadi korban setelah menghinaku? Dia merobek gelang persahabatannya, melemparkannya padaku dan pergi dengan marah. Seluruh sekolah memperhatikan saat aku berdiri dalam kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Aku coba menghubungi Becky, tapi itu tidak mungkin. Dia telah memutus hubunganku. Apa dia pikir persahabatan kami sekecil itu? Beberapa hari berikutnya di sekolah, semuanya mulai masuk akal. Becky memiliki sahabat baru, dan itu tak lain adalah Meg. Aku sangat kesal melihat mereka di sekolah sambil duduk sendirian setiap hari. Sore itu aku sedang di kelas olahraga ketika penyihir itu menghampiriku. Sepertinya kau sendirian sekarang. Ya Tuhan, berbanggalah sepuasnya, aku keluar. Ada apa dengan sikapmu itu? Biasanya lidahmu lebih tajam. Hentikan omong kosongmu, aku tahu kau melakukannya. Kau begitu iri dengan persahabatan kita hingga kau harus menghancurkannya. Apa? Itu bukan aku, kau sudah melihat videonya? Video apa? Meg menunjukkan padaku videoku menjelek-jelekan Becky di depan sekelompok gadis, tapi... Aku tidak pernah melakukan ini. Aku tahu, meskipun aku membencimu, aku tahu kau tidak akan pernah mengatakan hal buruk tentang Becky. Artinya seseorang telah berbuat jahat padamu. Oh, tidak menyangka kau akan ada di pihakku, tapi kau benar sekali. Orang itu pasti menyebarkan rumor buruk tentang bisnis ayahku dan membuatku berpikir Becky yang bertanggung jawab. Karena dia pasti satu-satunya yang tahu. Apakah ini berarti itu benar? Ya, aku berharap bisa memenangkan hadiah kompetisi teknologi dan membantu ayah. Kalau begitu, kamu harus fokus pada kompetisi. Aku akan membicarakan dengan Becky, jangan khawatir. Kamu akan melakukan itu untukku? Ya, kurasa aku tahu betul bagaimana rasanya dikucilkan. Aku benar-benar minta maaf soal itu. Tidak apa-apa, Beck dan aku berbaikan. Kurasa aku agak cemburu karena selalu kamu dan Becky. Dan kita juga tidak pernah punya kesempatan untuk jalan berdua. Aku sangat berharap semua drama ini bisa berakhir sehingga kita bisa menjadi trio ikonik lagi. Terima kasih, aku juga berharap begitu. Seminggu kemudian kompetisi teknologi akhirnya tiba. Aku begitu siap untuk mengungkap apa yang telah kukerjakan. Ibu dan ayah juga di sini menyemangatiku. Aku berjalan untuk menulis namaku di lembar pendaftaran dan nama di depan namaku mengejutkanku. Benar sekali, aku juga di sini. Oh, kenalkan Evans, partnerku.
Dia salah satu penemu paling brilian di dunia. Orang tuaku mempekerjakannya untuk mengalahkanmu. Tapi kenapa? Kenapa? Aku tidak pernah bersikap baik padamu. Tapi kau hanya menganggapku sebagai seorang pirang bodoh. Akulah yang mendaftarkanmu ke kompetisi ini. Akulah yang berteman denganmu. Kau tidak berarti apa-apa jika bukan aku. Sudah saatnya kau belajar menghargai temanmu. Becky berbalik. Meg mencoba menghentikannya tapi tidak berhasil. Tiba-tiba aku merasakan lemas di lututku. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku membiarkannya mengalir. Oh, Kana, dengar, kau harus fokus. Ingatlah kenapa kau ada di sini. Jika kita harus memulai hidup baru, tidak masalah. Aku pernah melakukannya sebelumnya dan aku bisa melakukannya lagi. Jangan biarkan penilaiannya yang kabur memberitahumu di mana kamu harus berada. Aku memeluk ayahku erat-erat dan berjalan ke aula. Dia benar, aku tidak bisa membiarkan Becky merenggut hari ini dariku dan keluargaku. Ketika namaku dipanggil, aku berjalan dengan bangga ke atas panggung dan memulai presentasiku. Hai semua, aku kesini ingin menceritakan kisahku. Saat tumbuh dewasa, hidup tidak selalu mudah. Sampai aku temukan teman-teman yang mengubah hidupku. Dan meskipun ada pasang surut di sepanjang jalan, aku akan selalu menghargai kenangan yang kita lalui bersama. Jadi aku menemukan ide untuk membuat aplikasi bernama Memoir Lens, yang dibuat khusus untuk kalian dan orang-orang terkasih. Tempat kalian bisa menyimpan dan berbagi momen dengan mereka. Aplikasi ini memberi notifikasi setiap tahun sehingga bisa menghidupkan kembali momen itu lagi. Aula itu dipenuhi tepuk tangan. Semua orang menyukai aplikasiku dan aku akhirnya memenangkan kompetisi. Aku tidak percaya. Aku sangat senang. Aku menyelamatkan keluargaku. Malam itu rumah dikelilingi teman dan keluarga yang sedang merayakan. Aku bersenang-senang tetapi kemudian pikiran tentang Becky dan Meg terlintas di benakku. Jadi aku jalan-jalan. Aku baru saja berada di ujung jalan ketika Charles muncul entah dari mana. Hai, kudengar kau menang hari ini. Selamat. Dan kamu mengadakan pesta, apa kamu lupa mengundangku? Oh, ini hanya untuk keluarga dan orang-orang terdekatku. Jadi... Oh, haha, aku mengerti. Apakah Becky juga ikut? Kudengar dia menampar wajahmu. Duh, itu pasti menyakitkan karena sahabatmu seumur hidup. Sekarang paham bagaimana rasanya? Tidak ada yang suka dipermalukan. Tunggu sebentar, itu kamu yang melakukannya. Tentu saja aku melakukannya, bodoh, dan mari kita perjelas. Itu bukan karena aku sangat patah hati. Aku hanya ingin pacaran dengan seorang gadis populer, dan kau tampak mudah didekati. Tapi kau mempermalukanku. Jadi aku membuat video AI palsu yang mengatakan hal-hal buruk tentangmu dengan wajah Becky. Dan hal yang sama untuknya, dan kalian berdua tertipu. Lihat betapa lemahnya kau tanpa temanmu. Menyedihkan. Dengan segala kemarahan dan rasa sakit, aku mencengkram ke meja Charles dan menamparnya dengan keras. Aku siap memukulnya tapi dia lari terbirit-birit, tertawa seperti seorang psikopat. Aku lari ke rumah Becky. Aku harus katakan yang sebenarnya. Aku menggedor pintu lalu dia membukanya. Itu Charles, dia membuat video palsu untuk memisahkan kita karena kita mempermalukannya. Apa? Kau mengarang ini untuk memperbaiki keadaan? Ini tidak akan berhasil. Selesai. Tidak, tunggu. Dia tidak berbohong, aku mendengar Charles mengaku. Aku bahkan merekamnya. Kebetulan mereka di depan rumahku. Becky menonton video itu dan mulai tersadar. Ya Tuhan, si idiot itu. Oh, Hope, aku minta maaf. Seharusnya aku mendengarkanmu. Dan aku mengatakan semua hal buruk itu padamu. Oh, aku terlalu malu pada diriku sendiri untuk menghadapimu. Tidak apa-apa, Becky. Aku hanya merindukan temanku. Dan kebetulan aku tahu kau menarik diri dari kompetisi karena kau tak bisa melakukan itu padaku dan keluargaku. Aku sangat menyesal telah mencoba melakukannya. Lalu kami berdua tertawa. Hey, Meg, kenapa kau berdiri di sana tercengang? Rasanya seperti aku menjadi orang ketiga bagi kalian. Aku akan pergi saja, jadi kalian bisa bersenang-senang. Kau bicara apa? Meg, kau bagian dari kelompok ini dan kali ini kami tidak akan membiarkanmu pergi. Ya, kalau bukan karenamu, kami mungkin masih akan bertengkar sekarang. Jadi kemarilah. Aku merindukan kalian. Maaf karena terlalu begitu jahat. Sekarang sudah tak apa. Sekarang kita buat Charles yang cengeng itu membayar semua ini. Aku sedang di kamarku bersenandung mengikuti lagu terbaru Harry Styles sambil menyiapkan hadiah untuk teman-teman baruku di kelas. Balenciaga, enggak. Terlalu murah. Gucci, Louis Vuitton. Sebelum aku bisa memutuskan, ayahku tiba-tiba masuk. Sally, kenapa kamu kasih uang ke penipu itu? Dia miskin, ayah. Terus? Oke, dia bilang ibunya yang menulis lagu Baby Shark. Dan kau tahu kan aku suka lagu itu? Ayahku selalu saja mengomel, tapi ibunya memang menulis lagu itu kan? Oh ya, aku Sally Meyers, putri bungsu dari Frederick Meyers, CEO dari agensi super sukses modeling Sing. Kamu mungkin akan bilang hidupku boros, tapi hey, berbagi dengan orang lain itu tidak boros. Ayah bilang aku harus berhenti mengkhawatirkan tas tangan dan mulai magang di perusahaannya. Tapi gimana bisa cewek muda dan cantik sepertiku mengerjakan pekerjaan yang membosankan? Jadi, aku pindah dan mulai mencari jati diriku. Dan pangeran tampanku. Suatu hari aku sedang belanja ketika, boom, mata kami bertemu dan aku tidak tahu apakah karena jatuh atau bukan, tapi aku merasa pusing melihat wajah malaikatnya. Tiba-tiba dia mencondongkan tubuhnya dan mencuri ciuman pertamaku. Maaf ya, aku belum bayar sewa jadi aku tidak boleh ketahuan pemilik kos. Dan anak-anak, begitulah caraku bertemu ayahmu.
Belum sih, tapi sebentar lagi kok. Cowok imut yang jatuh ke pelukanku pasti sudah takdir, jadi aku mengundangnya tinggal di rumahku sementara dia mencari uang untuk bayar sewa. Namanya Robert, dan dia ganteng, jago masak, suka binatang. Dia hampir sempurna. Kecuali suasana hatinya yang gampang berubah. Terkadang sebelum keluar rumah, dia akan membuatkan latte susu oat favoritku dan memastikan aku baik-baik saja. Tapi saat kembali ke rumah, dia langsung berbaring di sofa dan menyuruhku membuat roti lapis untuknya. Tapi, hey, namanya juga jodoh, pasti ada rintangannya. Aku bilang ke ayah dan kakakku Mia betapa sempurnanya dia, tapi mereka malah berpikiran negatif. Pacar sempurna atau tukang tipu? Kalau pacarmu sempurna banget, mana dia? Sebenarnya mereka belum pernah melihat wajah Robert. Soalnya dia takut kamera. Aku ingin banget foto berdua sama dia, tapi dia selalu menghindar. Sayang, wajah ini cuma buat kamu. Oh, dia manis banget dan sangat perhatian. Meski ayah dan Mia tidak setuju, dia tetap penuh perhatian dan bertanya soal hobi dan pekerjaan mereka. Dia benar-benar sempurna. Tidak ada lagi yang bisa kuminta. Sebenarnya ada sih. Sini deh, ini rahasia antara kita ya. Aku pikir Robert akan melamarku. Akhir-akhir ini dia kayaknya gugup dan gelisah. Lalu suatu hari, Robert mengajakku bertemu di restoran mahal ini. Aku yakin inilah saatnya. Aku sudah lama sekali memimpikan pernikahan dengan pangeran tampanku. Iya, aku sangat ingin menjadi Nyonya Hemmings. Lihat, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan tiket kereta. Sally, ayahku baru saja meninggal. Aku harus pulang kampung sebentar. Kemudian dia bangkit dan tidak pernah kembali lagi. Aku mencarinya kemana-mana, tapi seolah dia lenyap begitu saja. Aku tahu dia sedang berduka, tapi dia tidak harus menghilang begitu aja. Aku pergi ke kampung halamannya, tapi semua orang bilang Robert Hemmings sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Jadi, apakah Robertku? Apakah aku benar-benar kenal dengan belahan jiwaku? Apa ayah benar tentang Robert yang cuma tukang tipu? Sudahlah Sally, berhenti dengan kebodohanmu. Sudah waktunya kamu dewasa. Aku tidak bisa melawan ayah lagi. Aku harus pulang dan bekerja di agensi. Setidaknya aku masih punya Mia di sini, tapi tidak, aku hampir tidak pernah melihatnya. Dia terlalu sibuk sebagai kepala departemen pemasaran sampai tidak sempat menemuiku. Aku merasa sangat bingung dan tidak menikmati pekerjaan sama sekali. Lebih parahnya lagi, aku masih sangat merindukan Robert sampai sering membuat kesalahan bodoh. Semua orang sangat marah padaku. Andai saja Robert ada di sini, pasti dia bisa menghiburku. Suatu hari Mia memintaku mengantarkan beberapa pakaian untuk pemotretan. Aku tiba di sana dan ternyata pemotretan sudah dimulai. Cepat jepret kameranya, sayang, sebelum aku tua. Wah, cowok itu pede banget. Rasa penasaranku muncul, jadi aku mencoba mengintip sedikit. Tapi saat aku melihat siapa salah satu modelnya, aku menjatuhkan pakaian itu saking kagetnya. Ya Tuhan, itu Robert! Aku menerobos kerumunan dan kemudian memeluknya. Robert, kemana saja kamu? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Tapi dia mendorongku. Jauh-jauh, siapa kamu? Kenapa kamu menempel kepadaku seperti kutu? Aku tidak kenal kamu. Apa? Tapi aku pacarmu. Mimpi saja. Antri dulu sana. Santai harimau, ini Henry model terbaru kita yang paling keren. Henry siapa? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi aku menarik Mia keluar. Mia, dia mirip banget sama Robert. Tidak semua cowok itu mantan pacarmu yang tidak tahu diri. Banyak kok orang yang mirip. Obsesimu sama Robert membuatmu halu. Mungkin itu benar. Dia mengobrol denganku sebentar lalu memintaku mengurus pemotretan itu untuknya. Tapi aku tidak bisa menghilangkan bayangan Robert dari cowok bernama Henry. Lalu aku mendengar bisik-bisik. Henry memang baru, tapi dalam sebulan terakhir dia sudah dapat 3 pemotretan majalah besar. Rumornya sih ada sponsor rahasia di belakangnya. Ada yang tidak beres di sini. Jadi aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam soal misteri Robert atau bukan Robert itu. Dan dengan mudahnya aku menjadi asisten Henry. Keesokan paginya aku berpakaian dan dengan semangat berlari ke rumah Henry. Robert biasanya suka bangun siang, jadi kalau Henry adalah Robert, pasti dia belum Kita telat. Hah? Oh, kejutan. Sebenarnya kita tidak telat, karena aku ubah jadwal hari ini jadi kegiatan amal. Kemudian, tanpa memberi dia kesempatan untuk bertanya, aku langsung menyeretnya ke mobil. Semalam saat sponsor menelpon, aku mengangguk tanpa ragu. Bayangkan saja tulang pipi yang berkilau ini ada di brosur sub dapur umum demi seni dan komunitas. Tapi saat kami sampai di lokasi, yang terlihat hanyalah lapangan penuh sapi, bukan kaleng sup. Kamu donasi rumput untuk sapi-sapi itu masih gampang dibodohi. Dari mana kamu tahu? Staf yang bilang, kenapa? Lalu Henry berjalan pergi, meninggalkanku di sana bersama sapi-sapi itu. Tapi tunggu sebentar. Langkahnya terlalu gemulai. Apa Robert dulu sebegitu feminimnya?
Gimana kalau aku coba buat kue rumahan favorit Robert yang selalu dia makan? Ini kan makanan favorit Robert, benar kan, Robert? Dia mulai terbatuk dan bergumam kalau dia sangat lapar, sampai-sampai dia akan memakan apa saja. Ya, Hen. Mari kita lihat alasan apa lagi yang kamu buat di acara memasak, Koki. Keahlian memasakmu yang hebat pasti akan membongkar semuanya, Robert tersayang. Teruslah berakting dengan baik. Tapi senyumku langsung hilang saat melihat Henry mematahkan pasta menjadi 2. Salah mengambil saus tomat sebagai saus pedas dan membakar wajan hingga membuat semua orang lari ketakutan keluar. Aku benar-benar harus minta maaf berkali-kali ke produser untuk bisa keluar dari situasi itu. Aku tidak paham kenapa rencanaku gagal. Oke, Robert sangat suka binatang. Tidak mungkin dia bisa menolak seekor anak anjing yang lucu. Jadi aku membawa anjing Daskun baruku Cora ke tempat kerja. Tapi di luar dugaan, saat Cora berlari menghampirinya, dia menjerit seperti orang kesurupan dan berlari sepanjang koridor seperti dikejar zombie. Apakah mungkin? Aku mungkin sudah tahu kebenarannya, tapi aku masih ingin bertemu dengannya terakhir kali untuk membereskan semuanya. Tapi saat dia muncul, dia terlihat berbeda, lebih santai, perhatian, dan sangat Robert. Sejak kapan kamu menekuni olahraga berbahaya ini? Sejak mantanmu pergi, apa kamu begitu marah padanya? Aku terus gagal dan itu sangat membuat frustrasi. Rasanya aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Ayolah, telapak tanganmu sudah merah semua. Kamu aneh banget hari ini. Aneh gimana? Bukannya biasanya kamu begini atau begini? Hentikan aktingmu, aku sudah tahu semuanya. Tahu apa? Kamu dan ayahku pacaran, kan? Kamu mau jadi ibu tiriku. Mimpi saja. Aku gila sampai berpikir kamu Robertku. Apa? Aku tidak suka ayahmu. Aku tidak mau dengar kebohongannya lagi. Tapi dia menarikku dan menciumku. Aku masih berusaha mencerna semuanya ketika dia menerima telepon lalu lari. Meninggalkanku sendirian, seperti waktu itu. Tidak salah lagi, bibir itu. Dia Robertku, tapi kenapa dia terus menyangkalnya? Aku butuh saran dari Mia, tapi dia tidak ada di rumah. Jadi aku menunggu di ruang tamu. Setelah beberapa saat pintu terbuka dan aku juga mendengar suara Henry. Kenapa dia di sini? Aku langsung bersembunyi di pojokan dan melihat kakakku mencium pipinya. Henry, pacarku tersayang. Pacar? Apa? Jadi bukan ayah yang jadi sponsor rahasia Henry. Ternyata Mia. Tapi dia baru saja menciumku. Apa dia main belakang dengan kakakku sendiri? Malam itu begitu banyak pikiran berkecamuk di kepalaku. Jadi kakakku pacaran dengan pacarku? Kapan mereka bertemu? Tunggu, apa itu sebabnya Robert tidak pernah mau foto denganku? Karena lebih mudah mendekati Mia? Apa dia sudah merencanakan semuanya dari awal? Ini sangat menyakitkan, tapi aku tidak ingin menyakiti Mia. Aku perlu mencari tahu detail lengkapnya sebelum memberitahunya. Jadi di tempat kerja, aku berpura-pura bersikap normal sambil menyusun rencana untuk ulang tahun Henry yang akan datang. Aku tahu dia bakal mengabaikannya, tapi aku mengundang semua staf ke rumahnya. Dan tentu saja dia tidak bisa kabur kemana-mana. Dan sebagai manajernya alias aku tidak sengaja menumpahkan air ke bajunya, jadi dia harus melepas rompi. Seperti yang aku duga, kunci kamarnya ada di sakunya. Aku pergi ke kamar Henry dan menggesekkan kartu. Tapi butuh kata sandi. Aku punya 3 kesempatan untuk menebaknya. Aku coba tanggal lahir Robert, lalu tanggal lahirku, tapi tidak berhasil. Aku punya 1 kesempatan terakhir. Dengan tangan gemetar, aku menekan tanggal hari jadi kami, dan pintunya terbuka. Aku ngacak-ngacak semua barang dan menemukan banyak dokumen tentang modeling Sing. Lalu aku menemukan sesuatu yang lain. Foto dia dengan dirinya sendiri. Saat itu juga seseorang menarik bahuku. Aku berbalik dan melihat Robert, tapi sebelum aku sempat bicara, dia menunjukkan lencana polisinya dan menangkapku karena menerobos tanpa izin. Dia membawaku ke ruangan gelap dan aku mendengar suara orang berbicara di luar. Bodoh sekali kau memakai tanggal lahir jadimu sebagai kata sandi. Lalu Robert menerobos masuk ke ruangan, diikuti oleh Robert yang lain. Kebenaran sudah terungkap, itu Robert yang kamu cari, dan nama aslinya Travis. Aku Edward, bukan Henry. Kami adalah polisi yang menyamar untuk menyelidiki ayahmu. Ternyata Travis diminta mendekatiku sebagai Robert dan kadang-kadang saudara kembarnya Edward menggantikannya ketika Travis sibuk. Itu sebabnya temperamen Robert kadang buruk, kadang ramah. Tapi kami tidak menduga kalau bocah ini akan benar-benar menyukaimu. Cinta dilarang keras dalam pekerjaan kami, jadi Robert harus pergi. Lalu aku ciptakan Henry dan mendekati putri yang lain dari tersangka untuk melanjutkan misi. Itu rencananya, sampai saudaraku yang bodoh menemuimu tanpa memberitahuku. Jadi yang menciumku itu... Itu aku hanya benar-benar ingin bertemu kamu. Ini gila, tapi kenapa ayahku? Apa yang dia lakukan? Edward mengungkapkan bahwa dia mencurigai modeling Sing sebagai kedok perdagangan manusia dan ayahku adalah otak di balik operasi tersebut. Tidak mungkin. Ayahku orang baik. Edward, dia selalu baik padamu, bukan? Orang-orang hanya menunjukkan sisi yang ingin mereka tunjukkan padamu. Bahkan bocah ini berhasil menipumu. Apa yang membuatmu yakin ayahmu tidak melakukan hal yang sama? Kamu tahu kenapa dia tertarik dengan Henry?
Karena dia adalah target berikutnya. Aku minta maaf Sally, tapi ini kenyataan. Aku tahu ini berat diterima, tapi kami butuh bantuanmu. Apakah benar ayahku melakukan semua hal buruk itu? Tapi kalau begitu, hidupku selama ini adalah kebohongan. Mau tidak mau, aku harus mencari tahu kebenarannya. Dengan tangan gemetar, aku memegang ponselku, menunggu pesan masuk, meskipun aku sangat tidak ingin menerimanya. Mengikuti rencana Edward, aku berlari ke kantor ayah dengan panik. Ayah, Henry mau berhenti. Aku menemukan tiket pesawat sekali jalan ke Ontario, berangkat malam ini. Apa? Tidak mungkin. Namun pesan itu akhirnya datang. Sesuai perhitungan Edward, Henry palsu alias Edward sudah diculik dan dibawa ke pelabuhan untuk dilacak. Jadi memang benar, ayahku adalah seorang kriminal. Polisi yang sudah mengepung area itu akan menangkapnya dan... Sally. Ayah, kenapa kamu masih di sini? Nah, ini sudah tengah malam. Mau di mana lagi aku selain di rumah? Saat itu juga Travis menelponku. Alat pelacak Edward menunjukkan dia bergerak ke arah yang berlawanan dari tempat polisi yang akan menyergap. Aku tahu dia pergi kemana. Kamu harus langsung ke sana. Aku meminta ayah mengantarku ke tempat itu. Kalau bukan ayah dalangnya, pasti itu seseorang yang bekerja langsung dengan para model dan mereka tahu kalau Henry akan pergi malam ini. Satu-satunya orang yang memenuhi semua kriteria itu adalah Mia. Kami tiba di lokasi pada saat yang sama dengan Travis dan polisi. Travis menekan bel, pintu terbuka, dan di sana ada Mia dan anak buahnya. Apa? Tapi kami baru saja menangkapnya. Sally, ayah? Mia masih setajam biasanya, tapi polisi sudah selangkah lebih maju. Itu kamu ya? Travis langsung melindungiku dari Mia, sementara Edward menarik Mia ke belakang. Kamu menipuku. Kita sudah punya semuanya. Kenapa kamu memilih jalan ini? Kamu selalu jadi kesayangan ayah, sementara aku cuma jadi cadangan. Aku mencurahkan darah, keringat, dan air mataku untuk modeling sing. Tapi nanti semuanya akan jadi milikmu. Aku lebih baik menghancurkan agensi yang kubangun susah payah daripada melihatnya jatuh ke tangan orang lain. Tidak, kamu salah paham. Aku sayang kalian. Mereka menangkap Mia dan para model yang diculik ditemukan. Apa yang Mia lakukan salah, tapi dia tetap saudariku. Jadi aku dan ayah mengunjunginya di penjara. Mia, ayah minta maaf untuk semuanya. Ayah pikir kamu lebih kuat daripada Sally. Dan setelah ibu meninggal, aku pikir Sally lebih membutuhkan aku daripada kamu. Ayah tahu ini terlambat, tapi ayah berjanji akan menebus kesalahan ini. Saat kami pergi, aku melihat Edward dan Travis. Lalu Travis menarikku ke samping dan meminta maaf karena memanfaatkan perasaanku demi penyelidikan mereka. Aku masih mencintai Travis, tapi aku tidak bisa lupa. Dia sudah menipuku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan orang memperlakukanku seperti orang bodoh lagi. Jadi aku berhenti dari pekerjaanku di perusahaan dan memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman untuk merasakan dunia nyata. Setelah semua yang terjadi, aku tetap percaya bahwa setelah badai berlalu, matahari akan selalu terbit. Aku belajar di luar negeri, ikut serta dalam berbagai organisasi amal, dan menjadi guru di daerah terpencil. Dan suatu saat ketika aku sedang mengajar di pedalaman hutan, aku bertemu dengan wajah yang familiar. Jangan khawatir, aku tidak akan menabrakmu lagi kali ini.